Oke, kita mulai. Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Selamat pagi. Nama saya Jennifer dari GKP Tanah Tinggi. Sebelumnya saya ingin memberitahukan dulu untuk tata acara kita atau peraturan di sini adalah bahwa selama webinar peserta wajib mematikan mikrofon. Mikrofon akan dibuka ketika sesi tanya jawab. Untuk peserta wajib mengganti nama tampilan dengan format nama spasi asal gereja. Room chat akan dibuka selama webinar. Jika pada saat pembicara memulai, maka jika ada pertanyaan bisa melalui chat. Baik, terima kasih. Mari kita mulai. Puji syukur tak hentinya kita ucapkan kepada Tuhan, meskipun di tengah masa pandemi seperti sekarang ini masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk berkumpul dalam webinar di pagi hari ini dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Di webinar ini nanti akan dibahas mengenai pemasaran di tengah masa endemi, mulai dari membangkitkan motivasi untuk beraktivitas hingga teknik jitu membangun kebiasaan yang produktif dan kreatif. Saya berharap kita semua memetik ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri yang handal di webinar ini. Baiklah Ibu-Ibu, kita akan mulai acara ini diawali dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memulai acara ini diawali oleh doa pembuka oleh Ibu Oni Sukma. Kepada Ibu Oni Sukma, kami persilakan. Ibu dan Bapak terkasih yang sudah masuk di dalam ruang Zoom ini, marilah sebelum kita melakukan kegiatan acara ini, kita akan meminta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk pagi di hari Sabtu ini. Hari di mana kami boleh berjumpa dengan saudara seiman kami, walau pertemuan ini masih dilakukan secara online. Bapak, saat ini kami KPP Klasis Wilayah Jakarta Banten akan memulai acara webinar tentang pemasaran di tengah masa endemi. Untuk itu, kami mohon campur tangan Tuhan dalam acara ini. Berikan kami hikmat dan penyertaan-Mu agar selama acara berlangsung dapat berjalan lancar. Berkati semua yang terlibat dalam acara ini, mulai dari narasumber Ibu Dr. Juani Fasidarta SE-MSI, Ibu Pendeta Sifra, tim MIK, pemusik, dan yang lainnya yang terlibat dalam acara ini. Para pengurus KPP Klasis serta yang lainnya boleh memberikan yang terbaik untuk acara ini. Berkati juga untuk penerimaan sinyal-sinyal dan alat-alat komunikasi kami tidak terkendala, sehingga pengetahuan yang kami dapat boleh bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang positif bagi kehidupan kami, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Oni. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Badan Pelaksana Klasis GKP Wilayah Jakarta Banten kepada Ibu Pendeta Sifra Glorianti Nazaret SSI, kami persilakan. Terima kasih Kak Jennifer. Selamat pagi semuanya, Ibu-ibu terkasih. Pada pagi ini saya pertama-tama mewakili Badan Pelaksana Klasis GKP Wilayah Jakarta Banten. Saya menyambut dengan hangat program kita pagi hari ini, yang sebenarnya kalau melihat ke belakang ketika BP Klasis duduk bersama menyusun program dan kemudian KPP mengusung tema ini,
Ini program yang boleh kami katakan program kreatif dan inovatifnya kaum perempuan Klasis Jakarta Banten. Ketika semua orang mungkin tampak gagap melewati masa pandemi menuju endemi ini, ketika semua orang mengalami benturan ataupun kendala bagaimana tetap bertahan secara ekonomi di tengah gempuran pandemi yang berdampak kemana-mana, ketika kemudian KPP mencoba menjawab kebutuhan kaum perempuan, dan saya percaya ini pun bukan hanya kebutuhan kaum perempuan ya Ibu-Ibu ya, ketika ini pun disampaikan khususnya di Jatinegara, ini pun disambut baik oleh Komisi Pengembangan Ekonomi Jemaat kami di sini. Dan semoga ini pun menjadi oase segar lah istilahnya juga untuk jemaat-jemaat lainnya, bahwa baik perempuan ataupun siapapun, laki-laki, setiap orang yang punya kerinduan untuk memajukan dirinya, mengoptimalkan potensi dirinya, talentanya, terlebih juga untuk menjawab kondisi yang tidak mudah di masa kondisi menuju endemi ini. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Ibu Dr. Juanifa Sidarta yang telah memberikan waktunya, kesempatan ini yang baik yang boleh kami terima. Kiranya ilmu ataupun materi yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pengurus KPP Klasis yang telah juga memfasilitasi kegiatan ini boleh berjalan dari mulai persiapan sampai pada hari ini. Kita berdoa semoga rangkaian acara kita sepanjang pagi hingga siang nanti boleh berjalan dengan baik, dan apa yang boleh kita dengar pada hari ini, baik melalui materi yang disampaikan ataupun melalui pertanyaan, sharing pengalaman, boleh semakin memantapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berjiwa kreatif, inovatif dalam mengembangkan kondisi yang saat ini tengah kita upayakan. Terima kasih juga untuk MIK, MC, moderator, terlebih juga untuk ibu-ibu dan semua partisipan dalam ruang Zoom ini. Diharapkan kita bisa bersama-sama berpartisipasi aktif untuk kita boleh semakin mempertajam apa yang menjadi harapan-harapan kita dan kita wujudkan bersama. Demikian, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaannya, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Sifra. Kita lanjutkan kembali untuk kata sambutan dari Komisi Pelayanan Perempuan Klasis GKP Wilayah Jakarta Banten, Ibu Yesi Paskani Majia. Kami persilakan. Salam Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Zoom ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Khususnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sifra dari BP Klasis, dan juga partisipasi dari Gereja Klasis Wilayah Banten yang telah mendukung acara ini. Dan juga kami berterima kasih kepada para petugas MIK, MC, dan moderator maupun narasumber, terkhusus untuk Ibu Dr. Juanifa Sidarta, SE, MSI. Semoga tema kita yaitu pemasaran di tengah masa endemi bisa bermanfaat. Sebentar kita juga akan ada sharing atau tanya jawab dari Bapak Ibu, dipersilakan. Karena ini kesempatan baik buat kita semua agar apa yang nanti disampaikan kita bisa ambil hikmahnya dan semoga bermanfaat. Dan juga sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti di dalam acara ini atau apapun itu ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, semoga acara ini membuat kita semakin sukacita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ibu Yesi. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Baik Ibu-Ibu, selanjutnya inilah acara yang kita tunggu-tunggu, penyampaian materi pemasaran di tengah endemi oleh Dr. Zuanifa Sidarta, SE MSI. Kepada Ibu Dokter, kami persilakan. Terima kasih Ibu Jennifer. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom meeting ini. Sebelum kita masuk di dalam pemaparan, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Juanifa Sidarta. Biasanya orang memanggil saya Iva. Ya. Nah, sehari-hari saya mengajar. Saya sebagai dosen di Universitas Kristen Indonesia. Dan saya bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena di situ saya bisa belajar untuk menempa diri saya, berbagi, dan juga menyaksikan keberhasilan anak didik saya. Itu menjadi satu hal yang sangat membanggakan buat saya. Saya menikah, dikaruniai oleh Tuhan, 2 orang anak. Yang pertama usia 28 tahun, yang kedua 26 tahun. Mereka sudah bekerja dan saya juga melibatkan anak-anak saya juga di dalam pelayanan, Bapak Ibu. Karena buat saya sangat bersyukur ketika kita dikaruniakan keluarga, gitu ya, untuk kita juga saling berbagi. Nah, Bapak Ibu di dalam keseharian selain mengajar juga kami kalau di keluarga itu punya hobi. Hobi kami itu masak. Ya, lebih kepada mencoba berbagai resep dan kami coba menikmatinya bersama dengan keluarga. Oleh sebab itu makanya anak saya yang kedua ini sekarang sedang mengambil sekolah art kuliner. Ya, jadi dia mau memperdalam, sebetulnya bukan dari latar belakang kuliner anak saya dari latar belakang hubungan internasional, HI. Tetapi dia meneruskannya ambil sekolahnya malah ke art kuliner. Nah, kami itu punya bisnis. Bisnisnya itu jual mie, bakmi, ya, bakmi. Nah, di situ saya betul-betul waktu pertama kali memasarkan itu belajar bagaimana caranya menyalurkan hobi yang kami punya, ya, ini kan hobi ya yang kami punya, tetapi tidak menjadi beban ketika menjualnya. Ya, urusan laku sama nggak laku itu urusan nanti gitu. Tetapi kami mencoba untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan hati. Itu. Jadi waktu topik ini diberikan, saya langsung terbayang tuh apa yang dulu kami pernah lakukan bersama di keluarga, ya. Nah, senang sekali Bapak Ibu, saya diundang di dalam kesempatan kali ini dan saya mau membagikan dan kita mau berdiskusi bersama. Saya kemarin bilang ketika dihubungi bahwa bagaimana ketika kita boleh saling berbagi, lebih kepada berbagi, sharing gitu ya. Nah, sehingga topik kali ini kalau boleh saya bagikan kepada ibu-ibu, nanti sambil diskusi ya ibu-ibu ya, kita saling memperkaya dengan topik pemasaran di tengah masa endemi. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah Dari Ibu. panitia. Sudah, Oke Ibu. ya. Oke. Jadi kalau kita bicara pemasaran di tengah endemi, sekarang pertanyaannya adalah ketika COVID melanda, kita pasti kehilangan satu kondisi di mana kita nggak tahu mau ngapain. Kita harus katakan itu. Kita nggak tahu mau ngapain. Ya, apa yang mesti kita lakukan, kita nggak ngerti. Nah, tapi hidup itu kan harus terus berjalan. Kita nggak bisa katakan bahwa ya udah COVID kita pasrah. Betul. Semua segala sesuatunya itu kita pasrahkan sama Tuhan. Tetapi kan tetap harus ada yang kita jalani untuk menolong keluarga kita, terutama kalau ibu-ibu menopang ya. Ibu-ibu kan bukan tulang punggung, tapi lebih kepada menopang untuk keluarga ya. Nah, sekarang coba kita sama-sama lihat slide berikutnya. Kita lihat apa itu masa endemi ya. Kalau kita bicara endemi itu seperti apa sih, masa yang seperti apa? Kalau kita bicara endemi itu ketika kita dari kondisi COVID seluruh dunia mengalaminya, kita masuk ke kondisi yang agak lebih ringan katanya gitu ya, pandemi. Lalu sekarang masuk ke kondisi yang lebih ringan lagi, endemi. Jadi kalau dulu awal-awal COVID orang kalau ditanya sakitnya apa, semuanya rasanya nggak mau sebutkan. Saya membayangkan ibu-ibu bahwa yang namanya COVID itu seperti di perjanjian lama ketika orang kena kusta. Satu penyakit yang kutukan karena banyak dosa gitu ya. Makanya kita kena kusta. Nah, sehingga kalau orang kusta itu kalau di Alkitab kita baca dia dikucilkan tinggalnya.
Bahkan kalau dia lewat, dia harus mengumumkan, kusta, 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 begitu. Ya, nah, COVID awalnya seperti itu. Orang kalau kena COVID itu tidak mau dipublikasikan. Kayak kami di kantor, kalau ada yang COVID sakit apa, semua diam. Diam itu bisa mengindikasikan dia kena COVID, kan gitu ya. Nah, sekarang sudah masuk ke masa endemi. Endemi apa? Jauh lebih ringan katanya. Ya, kalau kita bicara tentang endemi itu biasanya hanya satu wilayah tertentu yang kena. Kalau COVID kemarin semua wilayah ya, ini hanya wilayah tertentu. Lalu apalagi? Kita sudah mulai hidup berdamai. Ya, kita berdamai, kita bisa bersanding sekarang dengan si COVID tadi. Artinya kita punya imun yang sudah kuat dengan vaksinasi sampai booster gitu ya. Nah, berarti sekarang kita bisa membentengi diri kita. Karena apa? Karena virus itu nggak hilang. Ya, tetapi kita bisa berdampingan, kita bisa menguasai virus itu. Apalagi dengan himbauan dari Pak Jokowi kemarin, di tempat terbuka itu bisa buka masker. Nah, semua orang itu udah menerapkan itu, udah nggak tahan gitu ya, buka masker. Pesta-pesta sudah mulai diadakan, reuni-reuni, mall udah mulai penuh. Nah itu. Kenapa? Karena semua orang udah punya kekebalan. Dampaknya apa? Dampaknya ibu-ibu artinya perekonomian akan bangkit. Sudah mulai terlihat bahwa terjadi daya beli masyarakat yang bertambah. Ya kalau kita lihat sekarang buka dibuka online, pembelajaran online, wah itu udah mulai penuh. Ya pengiriman sudah mulai banyak ya termasuk makanan lewat Grab, lewat GoFood dan sebagainya. Ya, jadi di situ belajar berdampingan, belajar bersahabat dengan yang namanya virus corona di masa endemi. Nah, kenapa topik ini diambil kiat pemasarannya di masa endemi? Karena kita sudah masuk di kondisi itu. Tidak lagi kita harus mengandalkan segala sesuatu itu tidak bisa ketemu, tetapi bisa dipadukan. Bahkan sekolah sekarang sudah mulai hybrid. Ya, kayak kami di kampus sudah ada beberapa fakultas yang udah hybrid. Ya, bisa tatap muka, bisa juga lewat media online. Gitu ya. Next berikutnya. Nah, apa pertimbangan kita melakukan pemasaran produk? Ya, waktu kita melakukan pemasaran, memilih teknik pemasaran itu apa pertimbangan kita? Ibu-ibu yang sudah berbisnis dan memulai bisnis, ibu-ibu harus pikirkan produk apa yang saya pasarkan. Kalau produk ibu mudah rusak berupa makanan, ibu-ibu harus pikirkan. Kalau saya membuatnya terlalu banyak dan nggak laku, apa yang mesti saya lakukan? Saya membuangnya karena memang tidak bisa saya pasarkan, atau saya membagikan ke tetangga, atau saya mengkonsumsi sendiri. Nah, di dalam istilah akuntansi, ibu-ibu terkasih, ada yang namanya menyimpan persediaan dengan konsep namanya FIFO atau FIFO, 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 ya, FIFO, first in, first out. Yang masuk lebih dulu, ibu-ibu harus jual juga lebih dulu. Seperti makanan yang cepat kadaluarsa. Kalau dia nggak dikonsumsi, dia akan asam gitu ya. Nah itu namanya konsepnya FIFO, first in, first out. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang mulai berbisnis sudah mulai memikirkan nih produk saya apa, tahan lama apa enggak, bagaimana saya memasarkannya. Ya, yang kedua, ibu-ibu bicara target pasar. Target pasar ini yang menentukan adalah kita. Kalau kita menjual produknya dengan harga lumayan tinggi, berarti target kita adalah menengah ke atas kelasnya. Tapi kalau kita menjual dengan harga yang umum, target pasar kita menengah ke bawah atau mungkin kalangan bawah. Ya, kalangan bawah dalam arti adalah semua orang mampu membeli produk yang Bapak Ibu pasarkan. Ya. Nah, yang ketiga adalah anggaran, budget. Bapak Ibu memulai bisnis harus punya budget dulu. Entah itu pinjam, entah buka tabungan ya, ambil tabungan, entah memang ada sisa dari uang yang Bapak Ibu masih menganggur. Nah, di situ harus dipikirkan, budget saya cukup nggak untuk membuat menjadi modal. Ya, baru yang keempat ada psikologi konsumen. Pernah dengar ya, psikologi itu satu kondisi di mana si konsumen itu punya persepsi, punya cara pandang sendiri. Perhatikan harga-harga di supermarket. Ada harganya misalnya 17.990 atau 17.990. Orang ketika baca, harganya berapa? 17.000. Sementara di supermarket lain 18.000. Tepat, 18.00-nya 3 kali, 18.000. Tapi di supermarket ini 17.990. Itu efek psikologis. Si konsumen bilang, yang 17.990 lebih murah.
dibandingkan yang 18.000. Padahal kalau ibu-ibu bayar 17.990 nggak akan kembali Bu Rp10. Tetapi oleh kalimat bahwa itu secara efek psikologis mereka selalu pingin yang murah, ya. Jadi jangan heran kalau orang-orang suka belanja ke supermarket, itu salah satunya. Ya, mereka suka sekali dengan tanda misalnya 20.000 dicoret, turun 1.950, ya, atau 20.000 19.500. Masih ada 20.000 diturunin lagi 19.990. Ya cuma Rp10, tapi kita merasa, ih, udah turun loh harganya. Nah, perhatikan itu, efek psikologis. Ya, konsumen yang namanya naik Rp50 pun dia nggak mau. Padahal uang Rp50 sekarang udah nggak ada. Ya, ibu-ibu kalau beli tawar di pasar, menawar barang, ya harganya misalnya beli 1 3.500, ya, beli 3 10.000. Ibu-ibu beli berapa? Pasti beli 3. Padahal yang perlu cuma 1. Apa? Secara efek psikologis ibu-ibu rasa, ah lebih untung kok aku beli 3 10.000, kalau aku beli 1 3.500. Tapi padahal yang 2 itu nggak dipakai di rumah atau busuk. Tapi rasanya efek psikologisnya dapat yang murah. Ya. Nah, next berikutnya sekarang. Kalau kita bicara mengenai pemasaran online, atau kita mau memakai media online yang sekarang lagi ngetren, lagi membooming, saya katakan, menurut survei, pengguna internet setiap tahunnya dipastikan akan terus meningkat. Ini survei mengatakan, fakta. Sampai tahun ini, 2020, lebih dari 4,6 miliar orang di seluruh dunia sudah menggunakan internet. Saya masih ingat, kalau saya dulu mengajar, ibu-ibu ya, bapak-bapak, anak-anak tuh nggak boleh bawa gadget. Ya, simpan. Saya paling nggak suka buka-buka gadget di kelas. Dengerin dosennya lagi ngajar gitu ya. Atau kamu buka buku yang ada di mejamu. Tetapi sekarang nggak bisa, mereka kuliah dengan saya nggak pakai gadget. Mereka harus pakai gadget. Nah, itu sudah memicu orang di era endemi ini yang dimulai dengan COVID ya, wabah, pandemi, endemi. Sekarang semua sudah punya gadget. Bayangkan ketika dunia dilanda yang namanya COVID, di satu sisi pemasaran yang namanya HP meningkat. Ya, dulu orang nggak pernah berpikir beli HP, telepon yang bisa kita bawa-bawa. Sekarang tukang sayur pun punya HP. Ibu-ibu tinggal order, Bang, daging 1 kilo, jangan lupa. Beli sayur asem 10.000, beli ini. Itu semua tukang sayur pun punya. Ya, supir-supir semua punya. Bahkan dulu kan orang berpikir ngapain punya HP, nggak perlu. Tapi di era pandemi COVID ini, semua orang sudah menggunakan gadget. Jadi bayangkan peluang ibu bapak kalau mau berbisnis seperti apa. Sudah pasti adalah peluang yang betul-betul menjanjikan untuk memasarkan produk kita. Ya. Next berikutnya. Ini adalah penemu Facebook. Saya sengaja memang tidak ambil jelas karena saya cuma mengatakan begini. Orang punya anggapan. Ya, ini kalimatnya saya cuplik nih ya. Jualan di akun Facebook personal itu memang enak. Nggak perlu bayar iklan, tinggal posting aja. Mudah banget deh pokoknya. Sayangnya, untuk dapat pembeli lewat Facebook personal, nggak semudah postingnya. Ibu-ibu kalau familiar dengan yang namanya Facebook, ya bapak-bapak juga punya ya biasanya gitu ya. Coba lihat di situ orang bisa jualan kan. Dijual barang ini, atau yang paling gampang, beli sepatu, nggak suka nih ternyata kekecilan, atau warnanya nggak cocok, saya jual murah deh, harga di toko sekian, harga sama saya sekian. Kita sering dengar kalimat itu ya. Atau baju second, tas kulit second, nah, itu dipamerkan semua. Itu memang nggak perlu bayar iklan kita. Orang kita tinggal posting aja, kayak kita posting foto kan. Kalau lagi liburan, posting foto. Kalau lagi makan, kita cepret. Ya, makan cantik, kita posting. Aduh, lagi makan enak nih. Nah, kan kita nggak bayar sama si Facebook. Tetapi ketika kita memposting itu, apakah ada konsumen yang mampir melihat Facebook kita dan lantas membeli? Belum tentu. Ya, jadi kalau orang katakan memasarkan lewat online itu gampang, betul, tetapi ada kiatnya. Nggak bisa hanya sekedar foto, hanya sekedar ngomong, kecuali memang kita tuh public figure ya. Kalau public figure tuh rata-rata apapun yang dia launching pasti orang beli. Supaya apa? Supaya sama yang dia pakai dengan yang saya pakai gitu. Tapi kan sayangnya kita banyak kan bukan public figure. Ya, mari kita lihat sama-sama. Next di dalam slide berikutnya. Adalah bagaimana ketika kita mau mencari uang di internet.
Kalau tadi kan kita mau posting ya. Nah, sekarang gimana cara kiat mencari uangnya? Pertama kita mesti tahu, di awal tadi saya katakan, target pasar kita besar, banyak banget. Apalagi kalau ibu-ibu punya rekanan berteman dengan banyak orang. Ya, ibu-ibu punya teman atau bapak-bapak punya teman yang banyak, itu targetnya besar. Karena banyak yang mampir di situs online kita. Yang kedua, waktunya fleksibel. Nggak kayak jam kantor, harus ngabsen jam 8, jam 5 pulang harus ngabsen. Enggak. Ini kapanpun, anytime, Bapak Ibu bisa memasarkan produk Bapak Ibu. Yang kedua, nggak perlu izin usaha. Nggak perlu bikin sampai ada surat keterangan bahwa ini bisnis, berapa nanti pajaknya, berapa, nggak ada begitu. Ya, karena apa? Dianggap usaha rumahan. Ya kalau usaha rumahan kan nggak perlu pasang plang. Ya, tapi kita bisa jualan, dapat duit dari situ. Ya, nggak perlu display pajang-pajang, perlu rak gitu ya, rak nomor 1 apa, nomor 2 apa, nggak perlu. Karena apa? Pakai garasi aja bisa. Ya bahkan kita foto aja kita kasih tahu nih, ini rumah saya yang ini nomor ini dekat ini. Orang begitu, nggak jauh nih dari sini, dia datang. Ya, nah bisa dijalankan dari mana saja, bahkan ibu bapak tidak perlu ada di tempat itu, cukup menerima orderan dan langsung mengirim. Ya, modalnya juga nggak besar. Nah, bagi calon konsumen tidak perlu bertemu, sehingga nggak ada ongkos transportasi, nggak ada harus buang-buang waktu, dia cukup telepon, pencet, lalu dia send. Nah, Bapak Ibu yang berespon. Nah itu ya, jadi kalau kita mencari uang di internet, kenapa sekarang di masa endemi itu marak banget? Semua bisa dipakein internet, ini di masa endemi. Selain yang memang tradisional. Nah sekarang kita mau lihat bisnis ibu-ibu atau bapak-bapak ini apa saja sih? Nah ada 3 jenis bisnis yang biasanya digeluti oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah bicara industri kecil. Industri kecil ini Bapak Ibu membuat sesuatu dan Bapak Ibu memasarkannya. Seperti saya tadi saya cerita. Kami karena hobi makan, kami hobi masak, kami bikin mie. Ya, dan kami memasarkan mie itu dengan rekanan ojol online ya atau ojek online. Jadi buat mereka juga kita membantu mereka memasarkan, mengantarkan produk kami, buat kami juga kami dapat uang. Nah, itu industri kecil. Yang kedua adalah bisnis jasa, misalnya laundry, salon, ya rias pengantin gitu ya, cuci mobil. Nah itu bisnis jasa. Ya, tetap kita menghasilkan sesuatu gitu ya kepada masyarakat. Tapi bentuknya bukan produk yang kita kasih, tapi jasa. Kita membayarkan tenaga kita nih, ya kita hitung tenaga kita. Beda dengan nomor 1 tadi. Kalau saya dagang mie tadi harus hitung mie-nya, berapa dagingnya, kemasannya, bahkan kadang-kadang stikernya itu kan harus bayar ya, stiker untuk di mangkok mie-nya. Itu harus dihitung, alat makannya berapa. Nah kalau jasa ini lebih kepada tenaga, ya ke tenaga Bapak Ibu atau mungkin pengemasannya. Kan kalau laundry, kita ngambil laundry kan nggak mungkin masuk di kresek doang kan. Plastiknya seperti apa, mungkin ada kita kasih gambar apa, nah, itu laundry. Atau salon. Nah kalau salon juga Bapak Ibu kan mesti siapin perlengkapannya. Kalau mau kerimbat bagaimana, gunting rambut, perlu apa, vitamin rambut dan sebagainya. Nah yang ketiga adalah bisnis dagang. Kalau dagang ini, Bapak Ibu hanya mengambil, menambahkan untung dan menjual. Nah ini dagang. Ya, kalau bisnis dagang ini yang paling banyak pesaingnya. Kenapa? Karena barang yang Bapak Ibu jual itu sama, homogen istilahnya. Ya, Bapak Ibu jualan bumbu nasi goreng merek X. Sebelah juga jual bumbu nasi goreng merek X. Bapak Ibu jual kangkung, sebelah juga jual kangkung, itu dagang. Jadi nanti yang membedakan bisnis Bapak Ibu apa? Servis, lokasi. Ya, itu yang membedakan. Ya, lalu kebersihan, itu yang membedakannya. Jadi masing-masing kriteria usaha Bapak Ibu ini itu punya ciri khasnya. Ya, kalau nomor 1 industri kecil, kalau makanan ya pasti rasa. Ya, atau kalau di gambar ini kerapihan. Nah, kalau jasa ya pasti namanya juga jasa, pasti servis. Nah, bisnis dagang ini ternyata walaupun produknya udah sama-sama, persis sama, tetapi bisa Bapak Ibu bedakan pengemasannya, kebersihan tokonya, lokasi jualannya, servisnya. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu mau membedakan yang produknya homogen tuh homo sama, ya. Jadi produk yang sama menjadi produk yang heterogen. Kita bedakan. Persis produknya, tetapi produk saya beda sama toko sebelah dalam hal kesegaran misalnya.
Produknya sama, tetapi beda sama toko sebelah dalam hal servis. Saya antar loh sampai ke rumah tanpa biaya. Nah, misalnya begitu. Nah, itu yang membedakannya, ya. Jadi ketika kita berbisnis di dalam masa endemi ini penting sekali diperhatikan. Next berikutnya, kita lihat. Nah, ini bagaimana kita coba untuk caption promosi. Entah kita pakai online, entah kita bagiin brosur atau apapun itu biasanya ada yang namanya promosi. Nah, gunakan kalimat-kalimat permohonan. Kalimat permohonan itu bukan kalimat yang mengemis-ngemis, bukan, tetapi kalimat yang menggugah gitu ya orang untuk membeli. Misalnya, ayo beli produk saya, beda loh sama yang lain. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kelebihan produk kita mesti kenali di situ. Bagaimana mungkin kita mau jualan, tapi kita nggak tahu produk kita itu apa kelebihannya. Kita nggak tahu itu bagaimana kita bisa memasarkan produk kita yang berbeda dari pesaing kita. Ya, kalau saya lebih katakan kalimat permohonan itu lebih kepada bagaimana misalnya, yuk beli yuk sekarang, langsung klik aja sis, ya. Jangan sampai ketinggalan loh. Kamu bisa mengunjungi produk kami atau toko kami di kotamu sekarang. Nah, kalimat-kalimat permohonan seperti itu. Ya, jadi kita mengajak masyarakat untuk membeli produk kita dan mereka kita pastikan pasti suka, ya. Nah, yang kedua, ketika kita memasarkan produk kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menggunakan kata-kata yang menarik. Biasanya orang iming-imingnya tuh adanya bonus gratis, adanya diskon. Kayaknya nggak ada orang nggak suka diskon ya. Walaupun diskonnya kadang-kadang kecil, tapi pokoknya judulnya diskon dia cari deh gitu ya. Nah, misalnya apa kita mau gunakan? Misalnya kalimatnya begini, kalau kamu beli sekarang, harganya berbeda loh sama besok. Hanya hari ini, suka gitu dengar ya, hanya hari ini. Lalu dapatkan bonus ini kalau kamu membeli sekian banyak. Nah, kalimat-kalimat itu sangat menarik. Ya orang sangat suka. Ya jadi promosi kita, tapi kita harus lakukan ya Bapak Ibu ya. Jangan cuma sekedar kita promo tapi kita nggak kabulkan, bisa dituntut nanti ya. Nah, yang ketiga adalah kata-kata yang memberikan tantangan. Nah, kata-kata yang memberikan tantangan ini begini, eh, dalam kondisi mendesak ya biasanya konsumen itu tertantang untuk mendapatkan sesuatu. Ya, misalnya begini, 5 pembeli pertama mendapat diskon 25%. Ingat, hanya 5 pembeli pertama. Setelah itu harga kembali normal. Itu orang akan beli. Berebut itu beli. Ya, supaya dia jadi pembeli pertama. Padahal sih yang beli ya sepanjang hari itu tetap diskon. Tapi kalimat itu mendorong orang, gue beli pertama, mungkin aku yang kedua, mungkin aku yang ketiga. Ya, seluruh orang yang baca iklan itu akan berlomba-lomba order. Nah, padahal si penjual itu memberikan hari itu memang diskon 25%. Siapapun yang beli gitu. Ya. Atau awas, kita sedang cuci gudang loh. Rugi, nyesel deh kalau Anda tidak membeli. Nah, itu kalimat yang memberikan tantangan. Sehingga membuat orang itu rasanya rugi kalau dia nggak beli pada hari itu. Ya. Atau yang berikutnya adalah ketika kita mau lakukan kiat pemasarannya, pakai istilah yang unik, yang menarik. Contoh kalau istilah unik menarik misalnya begini ya. Jangan salah pilih. Gadget yang Anda beli ini ori loh. Ya. Produk ini terbatas loh, jangan sampai kehabisan. Nah, itu menggugah orang mau membeli. Ya, kata-katanya menarik gitu ya. Atau ada orang bilang, aku mau pakai kata-kata lucu supaya orang terkesan bahwa produk yang saya jual itu unik, nggak ada di toko lain. Ya, misalnya kalau kata lucu begini. Sebelum dompet Bapak Ibu tipis, pesen sekarang juga. Ya, mumpung masih tanggal muda loh, beli dong sekarang. Nah, itu kalimat-kalimat yang lucu, orang tersenyum. Oh iya, pasti tanggal segini masih tanggal muda nih. Ya, ayo beli hari ini, belum tentu besok saya kasih murah. Oh iya, harus beli hari ini. Jadi kata-kata yang sepertinya lucu dan menarik sehingga mereka mau membeli. Atau ada jaminan Bapak Ibu. Nah, ini banyak nih yang suka ada jaminan. Jaminan apa? Asli 100%. Uang kembali ketika Bapak Ibu tidak cocok. Nah, itu. Walaupun belum tentu dia kembali, tapi kalimat itu membuat dia yakin bahwa produk yang Bapak Ibu jual itu bagus. Ya, kami kasih garansi 1 tahun. Bapak Ibu boleh tukar misalnya jika terjadi kerusakan. Nah, itu jaminan yang bisa kita gunakan kalimat-kalimat. Atau yakinkan produk kita adalah produk terbaik. Hanya toko kami yang berani memberikan
kualitas produk ini asli 100%. Nah, itu jamin bahwa produk itu yang dibeli terbaik. Produk kami resmi sudah bekerja sama dengan bla 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 selama bertahun-tahun. Ya, pilihlah kalimat-kalimat yang menggugah si konsumen. Ingat tadi saya bilang, psikologi konsumen, Bapak Ibu mesti gugah. Ya, psikologi. Konsumen itu pada dasar kita ini sebagai konsumen senang disanjung, senang diservis dengan baik. Ya, yang terakhir adalah tunjukkan bukti. Kalau bicara tunjukkan bukti, biasanya ada testimoni. Nanti kamu kalau cobain bakmi saya enak, kamu bikin ya, kamu bilang ya. Nah, langsung ya begitu habis dia makan dia bilang, wah luar biasa rasa mie Romi ini, sangat saya suka, nah, gitu ya. Atau wah luar biasa dagingnya melimpah, ya nggak nyesel deh beli bakmi ini. Itu yang namanya testimoni itu ampuh banget untuk jualan. Karena orang tuh suka ya membeli sesuatu yang orang lain sudah coba terlebih dahulu. Misalnya, Bapak Ibu kalau pergi ke restoran, ada 5 restoran yang Bapak Ibu lewati kalau lagi liburan. Bingung mau makan yang mana. Yang mana yang kita pilih? Pasti restoran yang rame. Wah ini rame nih, pasti enak. Yang 4-nya kurang rame, bahkan yang 1 nggak ada tamunya. Itu pasti nggak enak, makanya orang nggak mau makan. Itu testimoni. Ya, kita seringkali lebih memilih kan produk-produk yang orang sudah teruji. Kalau kita mau beli produk aja kita lihat nih, ulasan orang apa kan gitu ya. Ketika orang bilang, jangan beli ini produk abal-abal, nggak sesuai sama harga. Langsung kita nggak mau beli. Tapi ketika bintangnya 5, lalu ada komen-komen yang positif dan membangun, kita langsung tergugah untuk membeli. Nah, itu ya. Nah, next berikutnya, kalau kita lihat di dalam bahan kita, ini contoh testimoni, contoh kalimat-kalimat yang lucu, contoh kalimat yang menarik. Ini iklan zaman dulu, ini saya ambil. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Wah, lucu-lucu lah iklan zaman dulu ini ya, modelnya ya. Tapi seperti inilah. Ya. Saya dilihat di situ bagaimana mereka menjual satu produk yang memberi keyakinan kepada si konsumennya. Itu yang mereka lakukan. Ya, memberi keyakinan bahwa produk yang dibeli itu nggak salah deh. Kenapa? Nah, seperti inilah misalnya dia bilang, ya, produk yang kami jual itu berbeda. Produk yang kami jual itu punya ciri khas misalnya. Jamu habis beranak. Wah, kalau habis melahirkan, kan beranak melahirkan ya. Nah, kalau habis melahirkan minum produk ini, jamu ini. Wah, tubuh itu akan lebih enteng, kelihatan lebih muda ya, kesehatan bertambah, bayi menjadi montok gitu. Itu kalimat itu testimoni. Ya, nanti orang waktu beli udah ngomong begitu. Atau biskuitnya namanya biskuit granat. Ini kalimat yang lucu tadi. Ya, kalau bicara lucu, ini granat biskuit apa senjata kan gitu ya. Ini iklan. Nah, atau dia bilang obat masuk angin. Kalau sekarang masuk angin itu tolak angin misalnya. Nah, dulu masuk angin pakailah balsam bintang 7. Bila perlu boleh diminum, dapat dibeli di tiap toko. Nah, dia meyakinkan untuk meyakinkan si konsumen ini gampang didapatnya, diperolehnya gampang, ya. Nah, iklan-iklan zaman dulu ini sudah tanpa disadari sudah melakukan hal-hal yang tadi secara teori saya sampaikan kepada Ibu Bapak. Nah, sekarang kita belajar apa saja sih trik-trik yang bisa kita dapatkan untuk masih kita bisa pakai di era sekarang, ya. Jadi triknya mungkin dianggap udah kuno, udah zaman dulu, tapi masih bisa kita pakai. Yang pertama adalah rekomendasi konsumen. Nah, itu tadi testimoni. Nggak usah muluk-muluk, begitu ada konsumen dia bilang, ih enak, kamu foto. Ya, Bapak Ibu foto. Ih enak tuh, bener kan enak produk saya. Atau dia lagi makan, di videoin kan, ih bener-bener bakminya enak banget loh. Aduh dagingnya empuk ya, mie-nya itu porsinya banyak ya. Nah itu menjadi hal yang membanggakan ketika kita berjualan. Ya. Nah yang nomor 2 ini saya dapatkan ini juga dari mertua saya. Mertua saya itu punya toko. Ya, jadi mereka tinggal di Riau dulu, sekarang udah di Jakarta. Dia punya toko dan saya belajar tuh dari mertua saya. Dia bilang begini, kalau orang beli ke toko saya, itu saya kenali namanya. Saya nggak pernah bilang, Bapak mau cari apa? Ibu mau cari apa? Saya sebut namanya. Ya, misalnya, Ibu Jessica mau cari apa? Bapak Adi mau cari apa? Nah, jadi disebut. Pada saat penyebutan nama, si konsumen itu merasa bahwa itu dia diperhatikan. Dia merasa tersanjung. Bahkan bukan hanya sekedar nama, dia tahu suaminya, istrinya. Jadi dia tanya, Ibu,
Bapak gimana? Kemarin sakit ya saya dengar. Udah sembuh, Bu. Ya, atau bapaknya belanja, Ibu gimana kondisinya? Anak-anak gimana, Pak? Nah, itu buat mereka sangat senang. Itu saya belajar tuh dari mertua saya. Mertua saya bilang, waktu kita nyapa mereka, itu mereka senang banget. Yang tadinya nggak mau beli, menurut mertua saya ya, rata-rata nggak enak hati katanya, jadi membeli gitu. Karena kita sudah punya hubungan yang bagus sama dia gitu. Ya. Nah, pemasaran tatap muka di era endemi ini sangat dimungkinkan, Ibu Bapak. Jadi sudah bisa bersentuhan ya, sudah bisa jabat tangan walaupun mungkin terbatas nggak semua orang mau. Ada orang masih kalau kita mau jabat tangan dia udah tutup begini, namaste, jangan pegang gitu. Tapi ada orang yang sudah mulai sentuhan bahkan kalau sahabatan udah cipika-cipiki udah berlaku sekarang tuh. Udah banyak tuh ya. Dan yang keempat berpromosi dengan iklan radio ini kalau sudah usahanya lebih besar karena lumayan bayar radio tuh lumayan mahal ya. Tetapi itu kan kuno ya zaman dulu ya. Zaman sekarang masih bisa dipakai. Yakinlah yang dengerin radio itu masih ada Ibu Bapak. Ya, audiensnya, pendengarnya itu masih ada. Bahkan TV itu malah yang sekarang udah jarang. TV itu lebih banyak sekarang ibu-ibu saja yang nonton. Anak-anak, bapak-bapak udah nggak nonton TV. Ya ibu-ibu tuh masih nonton drama Indosiar misalnya ya, atau apa itu Ikatan Cinta gitu-gitu. Tapi hanya ibu-ibu. Jadi biasanya jauh radio itu lebih luas jangkauannya. Ya, nah, terakhir, mari kita diskusikan apa yang mau kita dapatkan pada siang hari ini. Dan harapan saya kita sama-sama belajar. Saya juga senang bisa menjadi bagian di dalam pembentukan pembelajaran Ibu dan Bapak pada siang hari ini. Terima kasih itu dari saya. Terima kasih Ibu Dr. Iva. Tinggal Iva ya Bu ya. Iva aja, iya. Iya. Sangat menarik sekali Bu untuk seminar kali ini dan kebetulan saya juga ada dimulai dari saya mungkin ya Bu Iya. untuk pertanyaan. Iya. Seperti Ibu Iva ketahui bahwa mungkin di antara kami ini adalah orang-orang yang akan memulai usaha. Oke. Nah, kira-kira apa tantangan yang akan kami hadapi ya Bu, serta solusinya? Karena sudah banyak kan seperti Ibu bilang sudah banyak sekarang yang buka bisnis online segala macam. Bagi kami yang pemula ini, adakah apa kiat-kiat yang bisa Ibu berikan kepada kami? Ya. Ya, terima kasih Bu Jennifer. Jadi kalau saya katakan memulai usaha dari sisi entrepreneur-nya saya nggak jelaskan lagi karena sudah saya sangat yakin ibu-ibu sudah punya kemauan yang kuat gitu ya. Kalau kita berani memulai usaha berarti berani menerima kenyataan bahwa mungkin belum untung. Karena gini, kalau kita bisnis, yang pertama kita siap rugi. Siap rugi. Ya. Yang kedua adalah yang paling bisa kita capai mungkin break even, titik impas. Kalau kita bilang uang yang keluar sama dengan uang yang masuk, itu belum untung. Artinya tenaga kita udah keluar nih jadi kita nggak bisa bayar ya, gratis jadinya. Kenapa? Karena uang yang kita keluarkan sama dengan uang yang masuk. Itu kemungkinan yang cukup menggembirakan dibandingkan rugi. Kenapa rugi? Kalau bisnis ibu harus siap rugi, karena produk ibu bapak belum terkenal. Kalau belum terkenal, belum tentu ada yang mau beli. Hari itu udah bikin, tiba-tiba nggak laku terjual. Ya cuma tadi pilihannya saya bilang, dikonsumsi sendiri atau dibagikan kepada tetangga. Kalau masih bisa disimpan buat besok, it's okay, masih bisa. Ya. Nah berikutnya adalah kalau kita memulai bisnis, buatlah atau lakukan bisnis yang sesuai dengan hobi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu melakukannya dengan senang. Kalaupun tidak laku terjual, tidak sesedih ketika Bapak Ibu memaksakan satu bisnis yang sebetulnya Bapak Ibu tidak kuasai. Saya contoh nih ya, saya pernah diminta mahasiswa untuk memasarkan satu produk kecantikan, pakai katalog buku. Dia bilang begini, Bu Iva, nanti kalau ada yang datang ke ruangan Ibu taruh buku ini. Lalu nanti kan dia lihat-lihat tuh, dia tanya, Bu Iva, ini lipstiknya ini ya, bedaknya ini ya, gitu. Ibu cuman arahkan lalu tulis di sini yang dipesan apa. Nanti saya kasih komisi sama ibu. Ya, ibu dapat sekian persen dari bonus saya, dapat poin. Gitu. Saya bilang taruh aja di situ. Nah, waktu mahasiswa itu datang, dia lihat, ibu ada buku produk kecantikan, gitu ya. Dia lihat-lihat, Bu, kalau saya pakai lipstik ini bagus nggak Bu menurut ibu? Nah, saya kan karena memang tidak terlalu paham dengan make up, saya lihat kurang cocok. Kulitmu begini, lipstikmu begini, itu menurut saya, tapi terserah kamu ya, gitu ya. Lalu Bu,
kalau menurut Ibu ini pakai model ini gimana cara pakainya, Bu? Itu waktu itu dia tanya tuh eyeliner. Saya bilang, "Saya nggak pernah pakai itu." Ya memang saya nggak pakai, saya jawab ya, "Saya nggak pernah pakai itu." Tapi mungkin ada kali keterangannya di situ. Lalu dia bilang gini, "Iya ya Bu ya, nggak usah lah ya kali kuliah nggak usah pakai-pakai begitu." "Iyalah, masih kuliah ngapain kamu dandan-dandan kayak begitu." Saya jawab begitu. Nah si pemilik buku itu yang nitipin ada di situ. Dan dia bilang, "Ibu, gimana sih Ibu? Waktu Ibu ditanya cocok apa enggak, Ibu jawab aja cocok Bu. Terserah itu akhirnya cocok apa enggak sama dia. Tapi kan Ibu udah jualan. Ya, nanti waktu dia tanya, ini gimana caranya pakainya? Ibu jawab aja sepanjangnya Ibu tahu. Saya bilang, saya nggak tahu. Kalau saya tahu ya saya jawab. Saya bilang, aduh Ibu ini memang nggak cocok bisnis ya Bu kayaknya. Nah artinya yang saya mau katakan kepada Ibu Bapak begini. Kadang saya kan jualan, saya nggak ngerti tentang produk kecantikan itu jujur. Saya aja yang namanya make up itu jarang banget Ibu Bapak. Jarang banget. Jadi kalau ditanya ini buat apa Bu? Buat apa ya? Saya kan bingung sendiri tuh. Contoh tadi eyeliner tuh. Ditaruhnya di mana Bu? Saya nggak tahu, saya nggak pernah pakai gitu. Nah jadi itu. Sesuatu yang saya kurang kuasai waktu jualan nggak maksimal. Tetapi ketika Bapak Ibu mulai bisnis baru, jualan satu produk yang memang Bapak Ibu itu kuasai di situ dan menjadi hobi Bapak Ibu. Kayak tadi kami jualannya bakmi. Kenapa? Karena kami memang suka makan bakmi, yang kedua kami suka makan, ketiga kami suka masak. Jadi kalaupun misalnya hari itu penjualan tidak terlalu banyak, ya nggak masalah buat kami. Gitu ya. Kami nggak terlalu bermasalah, udah nggak apa-apa, memang hari ini cuma sekian porsi. Mungkin nanti Sabtu depan lebih banyak, karena kami jualan tuh cuma Sabtu Minggu, Bapak Ibu. Bahkan Minggu itu sore, pulang gereja kami baru jualan. Nah kalau Sabtu itu kami pulang kantor, jadi mulai makan siang baru kami jualan. Jadi kalaupun itu nggak banyak, tapi buat kami adalah hobi kami tersalurkan. Ya, kami yang suka masak itu tersalurkan oleh bikin mie tadi. Lalu makan kami juga tersalurkan karena kami konsumsi sendiri gitu. Nah, jadi pilih produk yang memang Bapak Ibu sangat kuasai. Suka masak, ya jangan bikin usaha jahit. Ya, kalau Bapak Ibu memang suka kebersihan, seperti tadi laundry misalnya, silakan bikin. Berarti kalau Bapak Ibu yang cuci itu pasti bersih, karena Bapak Ibu suka banget dengan kebersihan. Jadi kenali dengan tipikal Bapak Ibu yang mau memulai bisnis. Ya, yang keempat adalah jangan pernah nyerah. Kan Bapak Ibu pernah dengar ya yang namanya Thomas Alva Edison. Bagaimana dia bisa menemukan bohlam listrik itu. Berkali-kali dia gagal, sampai akhirnya dia mendapatkan kesempatan bola lampu ini bisa menyala. Atau Bapak Ibu dengar tentang KFC, Colonel Sanders. Bagaimana kisah hidup dia sangat menyedihkan sampai akhirnya di usia tua dia bisa menemukan resep KFC itu. Dan sekarang kita seringkali menyantapnya atau anak-anak kita. Jadi itu kiatnya. Jatuh bangun pasti. Nggak ada orang bisnis itu pertama kali itu langsung untung. Kami juga gitu awal-awalnya. Ya, pasarinnya lewat teman-teman. Mau makan mie nggak enak loh mie. Nah karena teman-teman saya tahu saya doyan makan, oh kalau Iva yang bikin pasti oke lah gitu ya. Soalnya kan kamu suka banget makan. Nah awalnya tuh saya cuma begitu. Tapi kan nggak banyak yang beli. Nah baru dari mulut ke mulut, iya enak loh. Baru mereka mulai pesan. Sekali 5 porsi, 10 porsi itu. Dulu awalnya itu cuma satu-satu Ibu. Pesen satu, kami yang nganter. Pesen satu, kami yang nganter. Tapi kalau saat itu kita langsung tutup, ya udahlah nggak ada yang suka sama produk kita. Ya udah nggak akan jalan bisnis itu. Ya, jadi memang harus siap menerima kenyataan kondisi bahwa belum tentu seperti yang kita bayangkan laku. Jadi tahan banting kalau istilah anak sekarang ya, tahan banting seperti cerita Colonel Sanders sama si Thomas Alva Edison contohnya. Nah, seperti itu Bu. Jadi kalau dari diri saya yakin punya kemauan, tetapi harus siapkan mental seperti itu. Ya terutama juga ada budget ya. Ada budget untuk Bapak Ibu sisihkan untuk membuka bisnis. Jadi pilih yang jangan terlalu mahal dulu Bapak Ibu. Hobi tetapi jangan yang terlalu mahal supaya bisa menjangkau lapisan masyarakat yang lebih banyak. Karena potensi pangsa pasar kita juga harus diperhatikan. Biasanya lokasi tempat kita tinggal itu juga bisa menjadikan penentu. Kita ada tinggal daerah mana atau tetangga-tetangga kita siapa. Nah, biasanya mereka adalah pembeli pertama yang bisa kita andalkan. Gitu. Itu, Bu. Baik Ibu, Ya. terima kasih. Kepada ibu-ibu yang lain, jika ada pertanyaan, monggo bisa di open mic. Oke, Bisa Kak Jenny? oke, silakan Ibu Yesi. Iya, ini Dokter Iva ya, saya ada mau bertanya. Kalau misalnya kita sudah berjalan di usahanya, tiba-tiba vakum, kosong.
Dan ada beberapa konsumen yang sudah mengetahui kita punya usaha, dan dia menanyakan kepada kita, kamu masih ini nggak, masih usaha nggak? Gitu. Lalu dijawab, iya aku masih usaha gitu. Kalau gitu aku pesen dong gitu. Oh boleh gitu. Nah itu sikap yang bagaimana kalau menurut Ibu Iva? Maksudnya tujuannya kita meyakinkan lagi bahwa kita tuh memang masih aktif gitu loh. Walaupun mungkin orderannya sudah vakum gitu. Ya, betul Bu. Ini yang kami alami nih Bu. Kami juga alami ketika anak saya sekolah nih. Ya anak saya yang bungsu, karena biasa dia yang bantu kita lagi sekolah lagi. Jadi nggak sama-sama kita. Mereka telepon ke saya, Iva, bakmimu tuh masih bikin nggak? Masih. Kok lo nggak pernah lagi iklan-iklanin atau WA, biasanya suka WA, mau pesan nggak? Karena bukanya cuma Sabtu Minggu, saya agak repot kalau misalnya ada orang pesan hari Kamis, nggak bisa saya kerja gitu ya. Jadi saya biasanya open order, PO tanggal sekian, siapa aja. Kami sistemnya begitu Bu, kami buka PO. Jadi misalnya hari Sabtu ini bulan Oktober tanggal sekian, untuk berapa orang, untuk berapa porsi, kami bikinnya begitu. Nah waktu ditanya, Iva kamu masih buka nggak ini bakmi? Masih. Tapi kok lu nggak pernah tawar-tawarin lagi? Iya, soalnya anakku lagi sekolah. Karena saya baru Agustus kemarin ya. Jadi kami belum buka lagi gitu. Nanti mungkin kalau udah agak ini, suami saya bisa tackle sekitar Oktober lah gitu ya. Tapi artinya memang pada saat vakum saya tuh nggak melakukan apa-apa. Seharusnya apa? Saya bikin nih pemberitahuan menjelang Oktober besok ya. Silakan yang mau pesan, bakmi kami tetap bisa dipesan. Hai misalnya, hai kita ketemu lagi ya bakmi Romi, namanya kan Romi ya produk saya. Romi yang enak ini siap kembali untuk Anda santap. Tetap dengan daging yang melimpah, dengan rasa mie yang lezat. Jangan sampai kehabisan ya. Terbatas karena kami memiliki tenaga yang juga terbatas misalnya begitu. Jadi kalimat-kalimat itu Bu untuk menandakan misalnya bahwa Ibu memang masih menjual produk itu. Agak sedikit ekstra ketika harus memulai kembali dari sisi informasi gitu. Tapi kalau orangnya sudah datang nih ke Ibu ya, aku mau pesan nggak masalah. Tapi yang beli akan terbatas Bu, karena dia nggak tahu informasi Ibu masih aktif. Nah Ibu harus agak kerja keras nih Bu Yesi untuk bikin pemberitahuan bahwa kami masih buka loh, produk kami masih ini. Kalimat-kalimat itulah seperti tadi saya kasih contoh. Boleh kalimat yang lucu, boleh kalimat yang menantang, boleh informasi yang seperti apa. Nah begitu Bu Yesi mungkin bisa dilakukan. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Yesi. Ayo ibu-ibu yang lain yang masih penasaran supaya kita menjadi pebisnis nih semua. Saya boleh Bu? Oh silakan Ibu Wiji. Iya. Terima kasih. Perkenalkan saya Wiji Bu dari GKP Tanah Tinggi. Saya hanya ingin sekedar sharing mungkin ya, karena saya juga kebetulan mantan karyawan di perusahaan farmasi. Jadi saya memang background-nya farmasi, tapi saya jadi karyawannya adalah sebagai tenaga marketing. Oke. Jadi begitu saya lepas atau resign begitu dari perusahaan, pas itu sebelum pandemi, saya sudah jauh-jauh hari saya maksudnya sudah punya cita-cita atau keinginan begitu. Dan saya setuju sekali dengan yang Ibu sampaikan tadi bahwa jika kita mau memulai usaha sesuai dengan hobi, dan itu yang saya lakukan. Kebetulan saya emang hobinya fashion. Dari dulu sampai kadang ibu saya memarahi saya karena saya terlalu habis gaji dengan baju. Ini kejelekan saya, mohon maaf gitu ya Bu ya. Jadi saya orangnya fashion memang. Nah, jadi saya berangkat dari situ, itu pun yang saya lakukan untuk usaha saya, untuk berbisnis. Untungnya ya Bu, masih beruntung saya besar di marketing. Jadi ilmu itu sudah, maksudnya pengalaman-pengalaman itu saya ambil. Saya jebak-jebak begitu ya kan, mau saya pakai gitu lah ya di bisnis saya. Nah, dilala gitu ya Bu, ujuk-ujuk gitu kan, tahu-tahu pandemi. Dan kebetulan saya ada komorbid.
sehingga itu membuat saya harus mundur dulu. Iya. Ya, saya ada DM Bu diabetes. Itu buat saya jadi agak-agak maju mundur begitu kan. Nah, sekarang saya udah mulai siap begitu kan di academy ini. Nah, kebetulan ya tadi yang saya bilang saya hobi fashion, saya mulainya dengan dua yang mudah saya lakukan dulu, yaitu saya online dulu. Nah, karena saya merasa bisnis, maksudnya saya ambilnya itu kan baju anak kecil. Saya kan seneng banget ngelihat anak-anak begitu ya dengan bajunya yang lucu-lucu. Jadi saya ambil di situ karena emang terbukti itu Bu, waktu kita ngerjain itu seneng banget gitu. Jadi saya lupa kalau saya itu sebenarnya lagi dagang. Jadi waktu posting aja saya gini, ya ampun lucu banget sih ini kalau bisa buat anak saya ambil nih gitu kan. Jadi benar, jadi memang ada kalau itu hobi, jadi ngerjainnya tuh kita lebih enjoy gitu kan. Nggak terasa gitu waktu posting begitu kan. Benar. Cuma saya sadar karena memang modal ya Bu, sekali lagi bahwa itu tidak kecil gitu ya. Apalagi kalau fashion anak kecil, kadang kan misalkan ada baju untuk usia 1 sampai 5 tahun. Artinya kita harus nyediain dari 1 sampai 5 tahun ya kan. Usia 1 berbeda, usia 2 berbeda dan seterusnya. Belum dengan beragam banyak model begitu kan. Makanya saya milih online dulu sebagai reseller. Jadi saya tidak langsung. Nah, sementara nanti saya akan segera mulai yang di tempat. Ini hanya untuk sharing ya Bu ya, bukan saya cerita apa-apa. Supaya mungkin ibu-ibu yang lain juga tertarik atau menjadi lebih giat begitu kan. Betul. Karena di masa sekarang terus terang cari uang tuh nggak mudah, ya kan. Apalagi setelah kita diterpa COVID itu memang sesuatu yang nggak mudah lah gitu. Kemampuan orang juga menjadi lebih berkurang untuk membeli sesuatu. Itu saya rasakan banget. Jadi yang tadinya juara fashion gitu, yang sebentar-sebentar beli baju, udah ngempet ini nih. Ya karena itu tadi ya kan pengaruh COVID. Nah sementara kalau untuk di rumah, saya ingin buka toko. Jadi saya ingin sekaligus dua. Semoga saya juga bisa menghandle gitu dua-duanya karena kebetulan rumah saya sebelah gereja. Kalau Ibu tahu saya rumahnya persis sebelah GKP Tanah Tinggi. Saya hanya sebelum saya mulai itu saya melihat dulu apa sih sebenarnya orang sini butuhin, maksudnya warga sekitar. Nah, kebetulan saya melihat orang Tanah Tinggi itu hobi banget pakai daster. Ke mana-mana, mau ke pasar, itu ke puskesmas, ke rumah sakit umum gitu kan, orang-orang BPJS begitu kan. Saya lihat enggak yang muda, enggak yang tua. Ya sudah, saya dagang daster aja. Manfaat sebenarnya mungkin udah banyak banget pasti yang jual daster. Cuman saya memanfaatkan rumah saya gitu ya Bu ya. Kebetulan tuh orang tua meninggalkan rumah yang ya cukup lah gitu kalau saya pakai untuk berdagang begitu. Jadi nanti servis yang akan saya berikan tentunya karena harga pasti tidak akan banyak berbeda tentunya ya Bu. Pasti beda 5.000, 3.000 begitu kan. Jadi tentunya servis. Jadi saya mau buat tempat saya senyaman mungkin. Artinya di mana saya nanti akan taruh tikar, orang bisa duduk, nggak usah kayak orang beli harus berdiri, uyel-uyel, maksud saya begitu. Tapi bisa santai, ngobrol. Kemudian saya nanti mau sediakan kaca gitu buat mereka pas. Jadi nggak perlu hanya sekedar mengira-ngira ini kira-kira cocok nggak ya di badan saya. Tapi mereka boleh coba begitu. Ya itu sih salah satu yang sudah mulai saya rintis. Itu aja Bu, sekedar sharing aja. Terima kasih. Iya, Bu Wiji, itu menarik sekali ya. Secara teori tadi yang saya sampaikan, Ibu sudah aplikasikan beberapa di dalam catatan saya. Yang pertama adalah Ibu sudah kenali siapa pelanggan atau pangsa pasar Ibu. Ya, kalau kita jualan kita mesti tahu kita jualannya ke siapa. Yang kedua adalah produk Ibu yang homogen tadi. Ibu sudah bisa setting menjadi produk yang heterogen.
Tadi Ibu ungkapkan daster saya itu akan sama dengan daster-daster yang lain. Tetapi saya bedakan dari sisi service. Ya tadi ingat ya saya bilang, kita dagang itu barang kita homogen. Tapi buatlah produk kita itu menjadi heterogen. Kita bedakan. Nah, Ibu sudah melakukan itu. Nah, yang berikutnya adalah Ibu sudah menjalankan satu bisnis sesuai dengan hobi Ibu. Walaupun kalau dulu untuk pakai sendiri baju, sekarang adalah Ibu jualan. Nah, saya sangat appreciate dengan yang Ibu sharing tadi ya. Artinya ketika Ibu mengaplikasikan, itu bukan hanya sekedar teori buat Ibu. Mungkin ketika Ibu sekarang bergumul untuk modal, ya betul ya Bu ya. Karena dalam masa endemi ini kan nggak mudah ya kita mengumpulkan untuk modal. Tetapi minimal Ibu sudah punya satu praktek yang sudah bisa Ibu juga praktekkan itu langsung, dan Ibu sudah rasakan pasti manfaatnya. Ya, pagi Ibu tadi bilang saya di sebelah gereja. Minimal itu Ibu sudah punya konsumen kalaupun seperti itu ya, yang sudah tetap gitu. Ada orang yang memang kalau baju berasa memang nggak beli tiap hari, tetapi minimal ketika dia merasakan servis Ibu yang bagus dan berbeda, itu akan menjadi corong promosi yang sangat baik tanpa Ibu perlu bersusah-susah bikin iklan. Ya, kalau orang sudah merasakan produk kita bagus, kita nggak perlu bikin iklan. Karena itu dari mulut ke mulut itu efektif banget kita kalau jualan, ya. Nah, yang berikutnya memang kalau kita lihat tipe Ibu, saya nilai dari sharing Ibu tadi, walaupun saya tidak mengenal Ibu secara pribadi, tapi saya bisa mengatakan bahwa Ibu juga orang yang tidak gampang nyerah. Walaupun Ibu bilang tadi, saya tuh biasanya pakai baju saya sendiri, mama saya sampai bingung gitu ya. Nah, itu saya dari kalimat-kalimat Ibu saya bisa katakan bahwa Ibu tuh nggak gampang nyerah. Ibu punya upaya yang luar biasa. Teruskan, Bu. Ya, Ibu teruskan. Karena apa? Dari mulai hal inilah yang penting adalah dimulai dari diri kita, dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau jualan sehebat apapun, produk kita selaku apapun, tapi kalau kita adalah tipe yang mengasihani diri, tipe yang udah begini udahlah tutup deh, orang nggak suka sama produk saya. Tetapi ada orang yang jatuh bangun seperti tadi cerita saya tentang Thomas Alva Edison ataupun Colonel Sanders, adalah orang-orang yang memang berhasil di masa depan. Ya, Bu Wiji ya, teruskan Bu. Saya senang sekali dengan orang-orang seperti Ibu ya, yang betul-betul punya berani fight, tangguh menghadapi era endemi ini. Tuhan berkati ya Ibu ya, bisnisnya ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Wiji. Baik, ibu-ibu yang lain silakan. Kita masih banyak waktu untuk menggali informasi. Baik Bu Iva, ini contoh ya kalau misalnya kita itu kan nggak punya modal besar gitu. Contoh misalnya kita punya modal kurang dari 20 juta gitu. Kira-kira di masa endemi ini ada saran nggak selain hobi ya Bu, misalnya selain hobi, kadang-kadang kan usaha ini juga pengen profit juga gitu. Nah, ada nggak jenis usaha yang bisa menjadikan contoh kita lah dengan modal kecil tapi sebenarnya selain effort dari kita juga bisa dipasarkan gitu? Kalau di masa endemi ini yang orang pasti beli biasanya dalam bentuk makanan. Makanya kalau kita lihat itu sangat menjamur. Mulai dari Ibu mau makan makanan Korea restoran sampai makanan Korea kaki lima ada. Ibu mau beli kopi yang ada di toko-toko terkenal buatan Amerika gitu ya, toko kopi, sampai yang di pinggiran jalan pun itu ada. Ya. Kalau orang punya dana terbatas, biasanya yang mereka pilih adalah pertama kali adalah makanan. Walaupun mungkin bukan hobi, Ibu bisa join dengan orang yang bisa masak, atau Ibu bisa gandeng teman, Ibu keluar dari sisi uang atau sebaliknya gitu. Bentuknya seperti itu. Kenapa? Orang walaupun nggak punya uang, Bu, kalau kita analisis, dia pasti akan tetap beli makanan. Apalagi kalau makanannya enak, harga murah. Nah, itu biasanya komplit tuh. Perpaduan yang komplit, hemat dan murah. Ada orang bikin makanan murah, tapi nggak enak, dia nggak mau beli lagi. Atau misalnya makanannya mahal, enak, dia juga nggak beli lagi, nggak ada duit dia untuk beli. Tapi kalau kita bicara enak dan murah, apalagi orang itu kenal Ibu, misalnya dia bilang, Bu Jennifer ini sehari-harinya tuh resik ya, rapi, bersih. Ini pasti makanan kalau dari dia itu dijamin deh akan juga bersih, nggak akan kita penyakit gitu. Sama kan kita kalau beli makanan kita lihat tampilan orang yang jualan kan. Saya sering kali lihat misalnya kalau saya beli makanan di pinggir jalan, ibunya yang jualan tuh kukunya hitam-hitam gitu ya, lantas dia kumal dan lain-lainnya, orang pasti nggak mau beli. Ya pasti udah bayangkan tampilan orang yang jual aja begitu, apalagi rumahnya, dapurnya, kan pasti begitu kan. Tapi kalau kita udah dikenal gitu ya, Ibu punya rekanan gitu ya,
Lalu ibu tawarin, aku bikin ini loh. Apalagi ibu bawa dulu bu biasanya sampel. Nah ibu bawa gak usah banyak-banyak bu, berapa banyak sambil coba. Ih enak ya, ini loh. Nah biasanya bilang gitu, keterima pesanan nggak? Nah ibu langsung sambut tuh bu begitu. Jadi tipenya adalah kalau saya mengatakan dengan yang terbatas uang kita, yang paling mungkin orang beli adalah makanan. Karena tadi kalau kayak Bu Wiji, orang beli daster itu nggak akan tiap hari bu dia beli. Ya, tapi kalau dia suka ya dia beli beberapa, ya namanya beberapa, ya. Tapi kalau ibu bikin nggak aja tuh kayak kopi-kopi pinggir jalan. Itu dari mulai yang kopi asli sampai yang ekstrak, itu laku. Karena memang itu dikonsumsi setiap saat. Orang bisa beli tiap hari, ngopi tiap hari. Kalau belum ngopi, pusing kepala dia. Ya kan? Sama makanan juga begitu. Nah jasa misalnya, kalau sekarang orang jasa apa? Cuci, gosok cuci itu loh. Orang paling males sekarang gosoknya, termasuk saya. Nyucinya sih oke, ada mesin. Gosoknya males banget. Saya selalu subkontrakan sama orang-orang gitu ya. Ya saya udah tahu ada beberapa yang saya kenal, kamu bisa buka ini, ya udah saya kasih ke dia. Ya saya bilang sama suami saya, bagi-bagi rezeki lah, padahal saya malas banget gosok beneran Bu, capek banget saya gosok. Lipet sini, sininya yang begitu gitu ya. Jadi nah contohnya itu, waktu saya katakan berapa sih modal kamu untuk buka usaha cuci gosok? Enggak besar. Bahkan dia belinya itu yang apa sabun cucinya yang jerigenan itu ya, pewanginya gitu. Tapi kan dia punya tekad untuk bisa menjual apa yang dia punya, itu tenaga dalam hal ini. Dia mungkin tipe yang gosok itu leken kalau orang bilang ya, dibanding dengan saya. Dulu saya kalau gosok baju celana panjang sama tangan panjang itu setengah mati perjuangan saya. Tapi mungkin buat dia tidak masalah. Nah itu Bu. Jadi sesuatu yang memang orang mengkonsumsi setiap hari. Entah jasa cuci gosok, entah makanan, entah kopi-kopian, seperti itu. Itu yang cepat sekali. Modal ibu tidak terlalu besar, tetapi perputaran uang ibu itu kembalinya lebih cepat Bu. Dan jangan lupa kalau ibu dapat untung, jangan langsung dipakai untuk belanja ono, belanja ini, jangan Bu. Tambahkan lagi untuk modal yang lebih lagi, sehingga walaupun cuma 100.000, tapi tadi 2 juta katakan ya, atau 20 juta 100. Itu penting. Kita seringkali bisnis itu yang membuat kita gagal adalah keuntungan belum banyak, tapi kita sudah pakai. Sehingga bukan bertambah modal kita, makin berkurang Bu modal kita. Itu yang seringkali yang membuat bisnis jadi tutup. Karena kita tidak disiplin di dalam hal penggunaan uang. Itu penting sekali. Itu saran dari saya. Baik Ibu, terima kasih sekali. Jualan kopi, Bagas pintar kopi. Kopi itu laku banget, kopi asli itu beneran. Iya, makanya kalau pedagang-pedagang Bu, yang pakai sepeda itu, yang jual nutrisari, jual apa itu ya, itu aja laku. Saya suka tanya sama si abang itu yang jualan tuh ya, laku Bu. Nah itu memang yang dicari orang-orang seperti itu. Ya benar Ibu, benar Ibu. Aduh, terima kasih Ibu, sangat bermanfaat banget buat kita yang ada rencana buat bisnis, tapi modal kecil. Iya, modal kecil. Oke, baik Ibu-ibu yang lain silahkan, kami tunggu untuk pertanyaannya, boleh langsung berbicara atau melalui chat. Tapi memang saya sambil tambahkan ya, kalau kita mau memulai usaha itu semua berpulang dari diri kita loh Ibu. Berani mencoba, berani gagal, berani bangkit. Itu kuncinya. Mencoba, mungkin gagal. Gagal jangan terpuruk, ya udahlah aku memang nggak bakat, enggak. Tapi berani bangkit. Percaya deh. Walaupun mungkin nggak hanya sekali kita gagal ya, mungkin berkali-kali. Tapi coba aja kita lihat orang-orang yang berhasil itu. Mana ada semua langsung. Semua itu jatuh bangun Ibu Bapak. Ya, semua itu jatuh bangun sampai dia bisa berhasil. Ya. Baik, tadi kayaknya buka kamera Ibu Ede, ada pertanyaan? Ya, Bu Jen. Silakan Bu. Ya, makasih. Bu Iva pengen nanya. Ya. Terima kasih atas sharingnya. Kemudian ini Bu, saya rencana mau mendekati, ada salah seorang yang menawari waralaba, tahu isi, kemudian waralaba roti. Oke. Rotinya tuh seperti model roti O. Nah, tetapi modal saya terbatas Bu. Pengen dua-duanya, maksudnya pengen dua-duanya, tapi nggak mungkin. Nah,
yang ingin saya tanyakan adalah sebaiknya berapa sih yang harus saya siapkan untuk initial investment-nya sehingga aman gitu loh Bu. Ya. Makasih Bu. Ya, Bu Ede, jadi begini. Kalau Ibu ditawari waralaba, yang pertama adalah pilihlah produk yang dikonsumsi oleh orang tanpa mengenal jam makan. Contoh, kalau Ibu misalnya jualan roti O, seperti roti O tadi. Orang mengkonsumsi pagi, siang, malam, dikonsumsi nggak? Kalau Ibu menjual tahu, orang mengkonsumsi hanya di pagi, siang, malam, atau setiap momen waktu dia membeli. Itu dulu Ibu harus jajaki yang pertama. Ya, karena kalau kita misalnya jualan soto, itu soto orang lihat. Dari pagi orang makan soto ya. Siang makan kantor soto juga ya. Malam juga soto ya. Misalnya contoh begitu. Jadi Ibu mesti lihat pangsa pasar Ibu nih ketika orang kesukaan orang-orang yang beli itu tahu isi dengan si roti tadi itu apakah dikonsumsi orang dari pagi, siang, malam. Kalau misalnya tanpa mengenal batas waktu mereka konsumsi, itu lebih menjanjikan Bu. Dibandingkan orang jualan hanya dijual pagi saja. Ada kan dia jualan hanya pagi. Ya, atau dia jual hanya malam saja. Ya, agak riskan seperti itu. Nah, yang kedua, ketika Ibu bicara waralaba itu, Ibu mesti kenali dulu. Ibu ambil itu kan biasanya bentuknya adalah seperti mirip lah dengan yang namanya franchise, ya kan? Ada punya kemiripan dengan produk yang sebelumnya ada. Ibu coba lihat dulu, kalau perlu ditongkrongin dulu nih Bu. Ibu lihat bagaimana animo pembeli yang membeli produk itu. Karena Ibu harus siap menghadapi kondisi bahwa saya katakan tadi, ketika kita memulai bisnis belum tentu langsung untung Bu. Ibu mungkin harus menerima kenyataan orang tidak mengenal atau belum mengenal produk Ibu. Tetapi kalau sudah punya merek yang Ibu jual, berarti dia sudah punya pangsa pasarnya sendiri. Cuma kendalanya pasti lebih mahal karena dia bermerek. Ibu kan harus bayar tuh mereknya. Kan dia bikin merek itu pakai uang Bu. Tapi kalau tidak bermerek, konsekuensinya memang orang belum mengenal produk Ibu. Ibu hanya main di sisi apa? Rasa dan pelayanan. Servis Ibu harus nomor 1. Nah, berapa rupiahnya Ibu harus hitung dulu. Berapa modal Ibu? Harga pokoknya berapa? Ibu mau untungnya berapa? Pakai persentase Bu. Biasanya kalau bentuknya waralaba udah ditentuin tuh harga jualnya. Ibu nggak boleh menjual dengan harga berbeda. Jadi Ibu mesti lihat dari dia berapa, lalu Ibu diperkenankan jual berapa. Setelah itu apalagi biaya yang mesti Ibu keluarkan. Karena Ibu harus menghitung tenaga Ibu loh. Ibu nggak hanya sekedar harga produknya, lalu yang bantu Ibu, entah itu keponakan, anak kandung, ya, suami atau adik, Ibu harus bayar. Itu di dalam perhitungan jualan begitu Bu. Logikanya begini, Ibu Ede memakai anak, lalu Ibu bilang gini, kan anak saya sendiri, saya nggak perlu bayar. Sekarang katakan anak Ibu kerja di luar kota atau studi di luar kota, Ibu ambil kan tetangga kan, pakai nggak? Ibu bayar nggak tetangga Ibu? Bayar kan? Nah gitu. Jadi hitungnya begitu. Ibu harus hitung berapa total pengeluaran Ibu. Berapa total pemasukan Ibu. Kalau Ibu keluar sekian, masuk sekian, Ibu masih untung. Nah di situ. Berapa total biayanya saya kan belum tahu nih. Berapa modal Ibu butuhkan. Jadi artinya Ibu harus juga cermat menghitungnya. Lalu Ibu jualannya di mana? Kalau Ibu jualannya menggunakan listrik, Ibu juga harus ada perhitungan. Walaupun Ibu, saya bayar listrik, saya sebulan 200.000. Kira-kira berapa ya? Ibu kira-kira aja memakainya berapa. Tapi tetap loh ada beban listrik. Air. Ibu mesti hitung, Bu. Jadi harus cermat. Ibu data dulu. Ya, seperti ini yang saya akan lakukan. Misalnya di rumah saya ada listrik, ada air. Yang bantu saya sih ini. Tapi kalau memang Ibu cuma sekedar jualan, seperti tadi perusahaannya perusahaan dagang, Ibu ambil, Ibu tambahkan keuntungan dan jual, itu mungkin lebih kecil resikonya. Tapi kalau itu tidak ada yang membedakan. Yang membedakan tadi cuma servis ya. Kalau orang beli di Ibu Ede itu ditambah bonusnya adalah senyum dari si Ibu gitu. Nah, orang bilang, beli aja di Ibu Ede. Ibu itu senyumnya luar biasa loh. Kita beli sama dia tuh rasanya enak dibandingkan sama yang sebelah sana agak lebih judes misalnya begitu. Jadi servis di situ. Nah, tolong Ibu data dulu. Nah, baru itu kita bicara mengenai
berapa modal yang ibu perlukan. Karena kalau ibu cuma punya uang segini, sementara pengeluaran ibu lebih besar, ya ibu nggak untung, Bu. Nah, itu ibu harus hitung sampai ke situ dulu. Ya, untuk memulai bisnis waralaba tadi. Biasanya waralaba itu ibu nggak bisa menjual dengan harga yang ibu tentukan. Udah ditentuin. Biasanya begitu kalau waralaba. Nah, ibu sanggup nggak ketika ibu beli segini, ibu harus jual segini. Nah, itulah keuntungan ibu kan. Ini nutup nggak dengan pengeluaran ibu? Ibu mesti hitungnya ke situ. Itu yang sederhananya begitu, Bu. Beda kalau ibu bikin sendiri ya, Bu. Tahunya bikin sendiri, rotinya bikin sendiri. Itu lebih mudah menghitungnya. Makasih, Bu. Sama-sama, Ibu Ede. Ibu Ede. Ayo ibu-ibu yang dari Jatinegara, Kampung Tengah, Rangkas Bitung, silakan. Sambil menunggu ya Bu, saya penasaran ya. Kalau tadi kan Ibu bilang Ibu punya bisnis bakmi. Ya. Bisnis bakmi itu kan banyak juga ya Bu, gitu loh. Nah, kadang-kadang kan kalau kita mau seperti Ibu bilang selain servis, apa sih kira-kira inovasi yang Ibu buat di bakmi itu sendiri sehingga tuh orang memilih gitu akhirnya, oh enggak, kalau saya sih lebih milih bakminya ini, padahal bakmi itu banyak gitu Bu. Kira-kira contohnya seperti apa ya Bu? Ya, yang pertama saya diuntungkan dari sisi apa ya, kalau boleh dikatakan jejaring. Ya, saya punya network. Ya, jadi orang-orang terdekat saya, anak saya, suami saya juga begitu. Kalau suami saya tidak terlalu lah, anak saya dan saya, anak perempuan saya ini, kami punya jejaring. Yang kedua, kami diuntungkan karena mereka tahu saya itu doyan makan. Ya, jadi kalau Iva yang kasih rekomendasi pasti oke gitu. Mereka rata-rata begitu. Jadi ketika saya berpikir, iya ya, setiap kali saya rekomendasi orang pasti cocok rekomendasi makanan dari saya. Kenapa saya nggak coba? Nah, itu pertama yang saya membedakan bisnis saya dengan yang lain. Lalu saya memilih bakmi saya itu bakmi bukan halal, haram, ya. Karena saya pikir bakmi halal itu banyak, saya pilih yang haram. Nah, saya main di mana? Saya main di topping. Toppingnya itu saya kasih melimpah. Melimpah dalam arti saya nggak pelit di topping, walaupun mungkin keuntungannya nggak banyak. Karena kan pasti kita harus harga bersaing, tetapi kita harus bisa dibedakan dari bakmi-bakmi yang lain. Nah, kami itu main di topping. Jadi saya pakai jamur sama ayak babi gitu ya. Dan itu kita kasihnya melimpah. Nah, suami saya bilang kalau kita makan bakmi itu isi atasnya sedikit pasti kita kan komplain. Nah, kita lakukan yang jangan sampai konsumen kita seperti itu. Nah, gitu ya. Dan kami juga memilih bakminya itu cuma satu jenis bakmi. Kami nggak mau yang bakmi ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau orang bakmi lebar nggak ada, dia nggak mau beli lagi. Bakmi lebarnya enak. Nah, dia akan membandingkan, betul nggak? Kita kalau jualan bakmi kan gitu. Bakmi alus beda dengan bakmi keriting. Keriting beda dengan bakmi gepeng gitu ya. Makanya kami cuma main di satu bakmi saja. Nah, bakmi yang kami pilih berdasarkan selera kami di keluarga. Jadi kalau saya misalnya lebih suka bakmi karet, bakmi yang tebal. Anak saya lebih suka bakmi yang halus. Suami saya bilang bakmi halus. Anak saya bilang bakmi. Nah, kita ambil suara terbanyak. Coba kita jualan hanya satu bakmi supaya tidak bisa dibandingkan oleh konsumen. Nah, berikutnya adalah kiat kami ketika kami memasak itu, kami memberikan servis. Servisnya waktu itu pertama kali kami jualan itu beli 2 gratis 1. Pertama kali itu. Ya, kami belum sanggup beli 1 gratis 1, jadi beli 2 gratis 1 itu 30% diskonnya. Itu banyak banget yang beli. Ya, waktu pertama kali beli 2 gratis 1. Dan itu kami, ya itu tadi kalimat-kalimatnya, hanya hari ini, minggu depan belum tentu ada. Padahal sih minggu depan kami masih, karena kami bilang berdasarkan animo yang luar biasa, maka diperpanjang diskon bakmi Romi. Ya gitu, itu kan teknik pemasaran kan. Nah, jadi kami lakukan beli 2 gratis 1. Dan itu sangat luar biasa animonya. Dan kami selalu pakai kalimat begini, karena kami hanya berjualan di Sabtu dan Minggu dengan waktu terbatas, rugi loh kalau Anda nggak pesan. Itu tagline kami begitu kira-kira. Karena memang benar kami nggak punya waktu untuk hari-hari biasa, karena kami hari kerja. Nah, yang membedakan berikutnya adalah ketika kami mengirimkannya servis yang gratis untuk lingkungan yang kami bisa jangkau. Ya, jadi kami yang bikin, suami saya yang anterin. Nah, itu untuk radius berapa. Nah, kami katakan itu gratis. Nah, biasanya orang-orang yang jauh-jauh pun ini tetap pakai Grab sama ojek. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu kan resiko mereka ya, tanggung sendiri. Tapi di area sekian kami antarkan gratis. Nah, itu Bu yang mungkin membedakan lebih kepada kalau saya melihat adalah masalah jejaring ya. Makanya itu gereja ini kan
punya jejaring ya Bapak Ibu. Nah itu harus di-maintain tuh. Kita punya teman banyak itu harus terus gitu loh. Jadi ketika kita melakukan apapun minimal kalaupun dia tidak butuh tapi karena pertemanan dia mau bantu. Itu aja minimalnya. Ya kan? Kalau memang produk kita enak ya pasti dia akan order, repeat order namanya kan, berulang-ulang. Tetapi yang sangat minimal ibu-ibu, jangan dengan orang musuhan, dengan ibu ini nggak suka, dengan bapak ini nggak ngomongan, itu yang susah. Tapi kalau kita punya jejaring yang kuat, percayalah akan banyak orang yang tadinya tidak mau beli pun karena dia ingat ibu ini baik banget ya, aku pernah gini, dia beli tuh. Apalagi enak, dia langsung ulang belinya. Itu kalau saya, Bu Jennifer lebih kepada itu, ya. Tapi memang enak kata orang-orang. Oh, kita ibu harus nyoba nih kayaknya. Ini kalau di kita beli berapa gratis berapa nih? Kita lagi atur waktu kapan buka lagi nih karena anak saya nggak ada ya. Jadi harus saya yang tekan sama suami. Iya, Bu. Oke, tadi Ibu Joyce sepertinya buka kamera. Ibu Joyce ada pertanyaan dari Tanjung Priuk. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Jennifer. Saya langsung ke Bu Iva. Bu Iva, Ya, kalau Joyce. tadi mungkin saya terlambat. Ini saya mau nanya bagaimana cara memulai bisnis online untuk yang pemula. Untuk yang pemula gitu. Selain saya kan maksudnya ya ibu-ibu gaptek gitu ya. Suka gaptek, nggak tahu bagaimana cara inilah online gitu. Selain dari modal juga, bagaimana cara seorang pemula di dalam bisnis online ini? Ya. Makasih Bu Iva. Iya, Ibu Joyce. Jadi memang kalau kita mau memulai bisnis online, yang pertama adalah gini, Ibu yang paling gampang ada pertama Ibu misalnya punya media sosial, sosmed kalau orang bilang. Entah Ibu punya Instagram, entah Ibu punya Facebook. Ya, karena apalagi kalau ibu-ibu nih biasanya memang kalau gaptek bisa minta bantuan nih, entah adik, kakak, anak gitu ya biasanya. Kalau suami sama-sama gaptek biasanya kan. Nah, seperti itu. Nah, lalu disitulah ibu mulai foto kalau ibu makan, ibu masak, biasa gitu ya. Biasanya tuh kalau ibu-ibu kayak adik saya nih, adik saya tuh bisnisnya makanannya makanan kayak mentai, ya makanan mentai. Jadi dia bikin spaghetti, krim brulee, apapun itu. Tadinya nggak pernah berpikir jualan, dia jadi sekarang jualan dan lumayan pesanan itu hampir setiap hari. Jadi dulu-dulunya kan dia karena ibu rumah tangga kalau pergi kemana-mana gampang. Sekarang nggak bisa, gue ada pesanan, ada ini deh. Tapi buat saya ya menyenangkan akhirnya melihat dia bisa bisnis itu. Nah awalnya apa yang dilakukan? Dia itu tidak main di sosmed, Bu. Jadi karena dia memang ibu rumah tangga yang ngurus anak gitu ya. Saya lihat memang ini adik saya luar biasa mengurus anaknya gitu ya. Nah, lama-lama mungkin karena anaknya ini lihat, ih mama saya tuh punya makanan enak loh, difoto. Lalu dia sambil bilang, buatan mamaku gitu. Nah, lalu teman-teman, itu buatan mamamu terima pesanan enggak? Nah, dia bilang, Mami mau terima pesanan enggak? Enggak, repot kata maminya. Repot ngurus kamu juga repot, masih terima pesanan gitu kan. Lalu anaknya enggak hilang akal. Anaknya bilang, besok aku bekal sekolah mau makan ini dong, gitu. Anaknya bilang gitu kan. Lalu maminya ya karena memang saya bilang ngurus anaknya luar biasa, dibekelin lah tuh anaknya. Dan memang bekelnya tuh bukan kayak zaman saya ngurus anak, nasi abon gitu ya, nasi hamurs, enggak. Itu bener, mentai. Mami tuh bangun subuh dia bikin mentai. Entah dia bikin misalnya Korea apa lapis roti, lapis daging apa. Anak itu bawa. Waktu bawa keluar main, dia kasih teman-teman dipotong-potong. Ini mamaku yang bikin loh. Jadi dari anaknya itu dia mulai, anakku bikin. Nah, anaknya, enak ya mamamu ini ya. Nah, dia tiap kali yang posting di medsosnya itu anak Bu Joyce. Jadi anaknya yang mamanya nggak main itu kan. Dia foto, lalu dia komentarin teman, enak loh. Besok bawa lagi ya bekal. Nah, dia cerita sama mamanya, Mami, aku bawa ini teman-temanku bilang enak loh Mami. Mami mau nggak bikin ini? Yang tadinya maminya nggak mau bikin, tapi tiap hari tuh si anak cerita, teman akhirnya dia buka lah itu, mainlah di medsos. Dia di mana mainnya? Bukan di Facebook, Instagram. Karena kalau di Facebook orang lebih kepada reunian yuk, gitu ya, foto-foto jalan-jalan. Tapi kalau Instagram, memang bicaranya ibu mau posting makanan ibu bikin, apapun itu di Instagram. Jadi nggak perlu ada wajah Bu Joyce, tapi begitu bilang Joyce apa kuliner apa, orang udah tahu oh ini buatan Bu Joyce nih. Postinglah foto-foto makanan ibu. Kalau ibu memang bisnis makanan, atau postinglah ibu bikin misalnya sulam-sulaman tuh Bu, ya
topi-topi dari benang apa sih namanya, benang sulam. Saya lihat teman-teman saya tuh bisnisnya baju-baju bayi. Nah, itu diposting. Isinya tuh Instagram cuma itu. Jadi waktu orang searching Bu Joyce, oh ini bagus nih. Ada di atasnya ada kan tuh WA only. Nah, misalnya ibu kalau terganggu orang nelpon-nelpon, bikinlah WA only. Nah, ibu bikin seperti itu. Jadi awalnya berjualan lewat medsos seperti lewat online seperti itu dulu, Bu. Saya kalau dengan Tokopedia, apa Shopee dan segala macam itu kan ada regulasinya sendiri. Saya khawatir ibu kan katanya tadi belum terlalu canggih pakai HP ya jualan. Saya khawatir Bu nanti malah ibu jadi ribet gitu karena ada aturan. Tapi kalau ibu berbisnis sendiri seperti tadi adik saya tuh dia pakai Instagram dan itu sangat luar biasa Bu pengaruhnya. Jadi ibu bisa libatkan itu tadi anak entah adik entah siapa begitu loh Bu untuk membantu memasarkan. Dan menariknya Bu pada saat temannya beli, mamanya kasih diskon buat anaknya. Jadi misalnya uang sekian masuk 15% buat kamu. Ya anaknya seneng dong sebagai tenaga pemasaran dibayar gitu. Kayak gitu Bu, sederhana tapi jalan. Iya, terima kasih. Emang saya pernah dibuatin Bu, tapi di Tokopedia waktu itu. Cuma stuck sampai di situ, saya nggak tahu pakai bagaimana. Anak saya dia juga sibuk, jadi nah itu gitu. Ibu nggak pantau Bu kalau Tokopedia Terima kasih bintang Ibu turun kan nggak bintang 5 lagi Bu. Iya itu repotnya kalau Ibu nggak pantau. Iya betul. Iya terima kasih Bu. Iya sama-sama Bu Jennifer. Ya, makasih Bu Joyce. Ayo Ibu ada yang lain atau bapak-bapak nih kayaknya bapak-bapak belum kedengeran suaranya. Silakan. Boleh saya nambah lagi nih? Boleh Bu Yesi, silakan. Ini pengalaman aja nih, apakah dengan cara ini benar ya? Waktu itu saya pernah belanja buah ya. Tiba-tiba pas belanja buah, duitnya kurang, ya kan? Sedangkan saya nambah buah lagi gitu. Terus si tukang buah tanya, kenapa Bu? Kata gitu. Jadi enggak kata buah pisangnya ini. Saya bilang mau sih Bang, tapi maaf duitnya nggak cukup. Aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Loh, ambil aja. Emang boleh? Aku bilang gitu. Iya nggak apa-apa, ambil aja. Nah di situ saya berpikir, kok bisa ya tukang dagang itu bisa memberikan istilahnya kayak pinjaman tanpa dia tahu siapa saya, karena saya baru pertama beli di situ gitu. Terus saya bilang dalam hati saya, kok bisa ya tukang dagang itu mau memberikan istilahnya pinjaman dulu ya, saya ambil buah ini. Kalau nanti ada orang yang nggak jujur, apakah dia nggak rugi gitu ya? Tapi keuntungannya saya selalu jadinya kalau beli buah di situ gitu loh. Nah, apakah itu hal yang baik kalau misalnya ada yang mau usaha seperti itu? Karena kita juga khawatir kan ya Bu ya, seperti yang tadi Ibu bilang, ya pasti ada untung ada rugi gitu. Nah, kalau misalnya kita dapat yang seperti itu, untung orangnya jujur mungkin amin. Nah, kalaupun tidak kan kasihan gitu. Nah, itu gimana tanggapannya Bu? Terima kasih. Ibu, saya tanya dulu nih sama Bu Yesi. Kalau Ibu ada orang perlu uang 100.000. Bu Yesi, aku perlu uang nih 100.000, aku lagi nggak ada uang. Boleh nggak pinjamkan uang itu ke aku? Ibu pinjamkan. Oke. Tunggu tiap ketemu dia belum bisa bayar. Ya, Ibu ketemu lagi, udah jalan 1 bulan belum bisa bayar. Biasanya pasti Ibu dalam hati begini, Tuhan, aku ikhlasin deh uang itu. Toh cuma 100.000. Kalaupun uang itu tidak kembali sama aku tetap bisa kok melanjutkan hidupku, nggak masalah hilang uang 100.000. Tapi aku nggak kehilangan teman. Ibu mungkin pernah mengalami kondisi seperti itu kan? Saya dengan mahasiswa saya tuh sering banget tuh Bu Yesi. Udah pinjam uang, kadang dia nggak bayar, ketemu saya dia buang muka, pura-pura nggak kenal, padahal saya dosennya loh. Tapi akhirnya saya belajar seperti kalimat itu tadi. Tuhan, kalaupun uang saya nggak kembali, mungkin dia lebih perlu dari saya ikhlaskan. Nggak apa-apa, toh saya nggak akan mendadak menjadi miskin, kehilangan uang sebesar itu. Walaupun dalam hati saya, kalau orang dia seperti dia lagi mau pinjam uang, saya pasti pikir-pikir. Ya dong, karena saya kan harus mendidik juga dia bertanggung jawab. Tetapi artinya saya siap kehilangan uang itu, uang segitu. Nah, si tukang jualan itu saya percaya Bu, dia mungkin punya konsep yang sama dengan saya.
Kalaupun ibu tidak mengembalikan, tidak apa. Saya nggak akan menjadi bangkrut gara-gara ibu nggak kembalikan uang sebesar atau seharga duit buah itu. Tapi dampak positifnya di satu sisi adalah ibu akan rasa bergantung sama dia, bahwa dia ini orang jujur. Aku kalau belanja akan ke situ lagi. Dia dapat poin justru lebih besar lagi, Bu. Pelanggan setia dia akan bertambah. Mana yang lebih dipilih? Dia lebih memilih itu. Gak apa-apa aku korbankan. Cuma satu buat Ibu Yesi. Mungkin Bu Yesi lebih perlu uang itu. Tetapi keuntungan yang berikutnya, aku dapat pelanggan setia nih kayak Bu Yesi yang selalu order. Bahkan tidak jarang cerita ibu ini sekarang ada yang dengar nih di dalam grup Zoom ini. Sebentar lagi ditanya, Bu, itu toko buah mana sih Bu? Mungkin tambah lagi pelanggan dia. Tanpa disadari, ibu menjadi jubirnya si tukang buah tadi. Dari cerita ibu yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Itu servis tuh Bu. Iya, betul Bu. Iya, sama juga kayak saya juga dapat dari informasi nih ya. Ada banyak tukang buah juga di situ. Tiba-tiba teman saya ini bilang, saya paling kesel sama ibu ini. Kenapa? Ibu buah ini, saya mau bikin salad. Buahnya kan nggak mungkin saya beli banyak-banyak. Saya kan juga ya maklum lah, ibu-ibu kan nggak mungkin lah kalau bikin salad kan pasti buahnya macem-macem ya. Iya. Ibu itu mau nggak bisa tuh, tukang dagang itu, gue nggak mau lagi di situ. Dia pindahlah ke sebelahnya itu. Kenapa emang? Itu mah enak, beli satu juga dikasih, beli anggur cuma berapa biji dikasih. Jadi kalau beli apa-apa di situ aja. Nah, saya pikir ya juga ya. Iya kan? Nah begitu. Dan ibu pasti akan balik lagi ke situ, betul kan sampai sekarang? Iya betul. Nah iya itu. Jadi dia promosi, ibaratnya itu biaya promosi Bu. Keluar duit sedikit, dapatnya banyak. Itu kan promosi dia lakukan kepada ibu. Iya. Ya itu aja sih pengalaman Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Yesi. Ada lagi ibu-ibu? Oke, Ibu Oni Sukma, kami persilakan. Ya, saya Oni Sukma dari GKP Jatinegara. Ibu Iva. Iya. Saya sih belum mulai jadi pelaku ya usaha, tapi tertarik. Cuma pertama memang saya tuh untuk mengatasi ketidakpedean gitu loh. Percaya diri saya tuh kurang ya. Jadi memang saya itu orangnya takut resiko. Gitu. Jadi gimana ya untuk padahal ada sering saya misalnya menyediakan makanan orang-orang keluarga itu mereka bilang enak gitu loh. Ada juga keinginan untuk saya itu mulai gitu loh. Apalagi di tengah saya sekarang udah pensiun gitu ya. Mau membantulah keuangan keluarga gitu. Tapi ya itu rasa percaya diri kurang. Terus juga banyak omongan yang sudah berdagang bilang kalau kita mulai usaha makanan ya, untuk makanan itu resikonya lebih tinggi dibandingkan kita misalnya dengan produk-produk misalnya sembako gitu. Nah ini bagaimana sih menyiasatinya? Apakah memang betul seperti omongan orang itu resiko berjualan makanan itu lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan yang bukan makanan? Itu aja Bu Iva. Iya, terima kasih Bu Oni. Jadi kalau yang pertama, kalau ibu adalah orang yang kalau bisa menghindar dari resiko, itu tipenya. Ada orang yang beresiko tinggi, dia siap ya. Apapun terjadi, orang yang main saham tuh biasanya di situ high risiko, high risk. Jadi kalau orang high risk itu high return. Orang yang berani resiko tinggi itu biasanya dapat duitnya juga gede, tapi resikonya tinggi. Makanya ada istilah high risk, high return. Tapi ada orang seperti ibu, ya saya nih, yang kalau bisa menghindar, resikonya kalau bisa nggak ada, gitu ya. Tapi pendapatan kita pasti kecil Bu. Karena kita kan nggak berani main besar kan. Ibarat kalau mancing, kita pasti ikannya kecil-kecil, ya dapatnya juga kecil lah gitu kan ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ibu harus menyisihkan dulu berapa anggaran yang ibu mau gunakan untuk bisnis. Dan ibu siap kehilangan uang itu jika bisnis ibu nggak berhasil. Bukan gagal ya, belum berhasil. Kenapa? Kalau ibu punya uang pas-pasan, ibu mau cemplungkan itu dalam bisnis, dan itu belum berhasil semua, bagaimana pertanggungjawaban kepada keluarga?
Nah, di dalam istilah ekonomi, Bu, ada yang namanya jangan pernah menyimpan telur di dalam satu keranjang. Itu istilahnya. Ya, jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang. Artinya apa? Kalau kita taruh telur di satu keranjang, kecelakaan, habis pecah semua telurnya. Tetapi taruhlah telur itu di dalam beberapa keranjang. Kalau ini pecah, ini masih ada telur yang bagus. Telur ini pecah, masih ada telur yang bagus. Itu yang dilakukan oleh pebisnis-pebisnis handal. Jadi dia bisnis di bidang rumah sakit, dia bisnis di bidang sekolah, dia bisnis di bidang retail supermarket, dia bisnis di bidang itu. Jadi kalau ini bangkrut, sekolah masih ada. Sekolah bangkrut, bisnis masih ada. Nah gitu. Nah kita kan pas-pasan nih punya uangnya ya. Kita bukan konglomerat nih Bu ya. Nah Ibu harus menyisihkan uang mana yang Ibu betul-betul bisa gunakan untuk bisnis dan Ibu siap kehilangan sejumlah uang itu tanpa menyebabkan Ibu jadi sakit, Ibu stres ya, dan penyakit-penyakit lain. Artinya siap dikorbankan uang ini. Jika uang ini hilang pun tidak apa-apa, tidak akan menggoncangkan perekonomian keluarga saya. Itu pertama. Yang kedua, kalau ibu bisnisnya memang, tadi kan kalau saya di awal malah saya lebih banyak di makanan ya, karena buat saya setiap orang di masa endemi, karena topik kita tentang endemi, orang butuh makan. Sehingga dia akan melakukan pengulangan untuk beli makanan di luar. Dia nggak mau masak sendiri. Gitu. Tapi kalau udah cocok dengan lidahnya, dia akan repeat order terus-menerus. Tapi kalau ibu katakan misalnya dagangnya seperti sembako, itu juga bagus. Tetapi kalau ibu dagangnya seperti itu pesaing ibu akan lebih banyak. Kenapa? Itu bentuknya kan perusahaan dagang, Bu. Ibu hanya bisa mengambil keuntungan yang tidak berbeda jauh dengan toko sebelah. Ya dong, sama-sama minyaknya merek pohon kelapa. Ibu jual 10.000, toko sebelah 9.500. Orang ke toko sebelah, Bu. Ya, atau dia 9.700. Kadang-kadang waktu kembalian nggak ada, ya tetap 10.000 kan jualnya kan. Nah, ibu harus berpikir seperti itu. Kalau saya jual bentuknya sembako, ibu harus siap bahwa akan banyak toko-toko sebelah yang menjual barang yang sama, karena cuma modalnya nambahin keuntungan. Mainnya cuma di keuntungan, Bu. Ibu mau berapa persen untungnya? Kecuali ibu di satu tempat yang nggak ada jualan, cuma ibu sendiri. Nah, itu lain cerita ya. Seperti pasar monopoli, Bu ya. Tapi kalau makanan, ketika lidah orang itu cocok, itu dia akan melakukan pembelian berikutnya. Dan kalaupun itu tidak laku, itu saya katakan, ibu bisa mengkonsumsi sendiri, Bu. Ya kan, mengkonsumsi sendiri. Atau ibu membagikan kepada tetangga-tetangga ibu, misalkan sebagai bentuk bahwa sampel, sekali lagi, sampel dan promosi. Waktu Ibu Oni bagiin ke tetangga itu, ini masakan siapa? Masakan saya. Dia coba, enak banget, ibu jualan ya? Iya, saya lagi coba-coba nih jualan. Dia bisa melakukan. Karena yang namanya promosi kan harus dari ibu dong biayanya. Kan perusahaan misalnya, dia jualan produk baru, dia bikin brosur, siapa yang biayain? Perusahaan kan? Brosur itu dibagi-bagiin. Nah, anggaplah Bu Oni melakukan itu. Seperti itu, Bu. Jadi berpulang pada diri ibu sendiri. Kalau saya kenapa cocok dengan yang namanya tadi hobi, dengan yang namanya makanan. Karena kalaupun itu tidak habis, sebagai salah satu bentuk promosi, ibu bisa bagiin. Tapi kalau ibu jualan gula, kopi, nggak laku, ibu masa mau bagiin? Enggak kan? Buat berikut lagi kan di toko berikut kan? Nah ceritanya kan sama tiap hari begitu, Bu. Nah itu bedanya. Tuh. Iya, karena kita dagang perlu promosi, Bu. Pasti nggak mungkin orang kenal produk kita. Tadi kan di online, itu promosi. Ibu bagi-bagiin sebagai sampel, itu juga promosi. Gitu. Oke, Ibu. Harus berani ya, Bu ya. Betul, berani gagal. Berani berhasil, berani gagal. Itu dua sisi mata uang, Bu. Berani berhasil, artinya siap ya jadi orang kaya gitu. Kalau ada yang belinya banyak kan dia, wah sampai heran, uang saya banyak banget mau diapain ya? Ada orang nggak siap. Tapi ada orang yang lebih nggak siap ketika miskin, hilang. Nah itu nggak berani gagal, harus berani gagal. Artinya modal juga kita paling nggak ya harus ada, tapi nggak perlu besar. Nah, itu tadi saya bilang mulai dari yang kecil-kecil dulu, Bu. Karena namanya modal itu nggak semua orang punya uang besar. Ya, kecuali ibu dapat pinjaman, tapi janganlah kalau untuk awal-awal saran saya pakai apa yang ibu punya. Kalau mau ada pinjaman mungkin kepada keluarga ini, kakak adik begitu loh. Jadi jangan dengan yang luar-luar pinjaman dari ambil dari ini, pinjaman ini, jangan, Bu. Apalagi namanya pinjaman online ya, Bu, jangan Bu. Ya. Nah. Ya baik, makasih Bu Iva. Sama-sama Ibu Oni. Ayo Ibu, ada lagi yang lain mungkin dari Rangkas Bitung atau dari Kampung Tengah? Kami persilahkan.
Ujin mau nanya lagi pendek aja. Boleh Bu Ades, Bu Ades silakan. Ya, Bu Iva, Rominya udah masuk GoFood belum? Sekarang lagi stop, kemarin sudah masuk di GoFood, jadi Romi langsung keluar alamat saya. Iya sudah, makanya saya sampai bilang sama anak saya, kenapa alamat rumah kita jadi Romi ya? Iya mak, karena orang tuh taunya alamat rumah kita tuh jualan mie. Makanya adik-adik saya juga bingung, kenapa rumah mama, kan saya di rumah mami tuh jualannya, karena kan di apartemen nggak mungkin kan saya. Jadi kalau saya jualan tuh di mami. Adik-adik saya bilang, kenapa tuh rumah mami namanya jadi Romi? Oh iya karena orang waktu beli pakai nama itu. Gitu. Tapi sekarang ya itu Bu lagi vakum gara-gara anak saya sekolah itu belum jalan lagi. Next saya infoin deh bagi KP ya kalau udah jalan. Makasih. Iya Bu Ede. Baik Ibu-ibu, jika memang adakah lagi, kita masih ada waktu. Ibu-ibu boleh tanya ya, Bu Jennifer, maaf Bu, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, kan WA saya ada di Bu Jesi ya, nanti boleh mau tanya atau apa, walaupun mungkin saya nggak langsung balas karena kan kalau lagi rapat atau apa, tapi saya pasti respon gitu, kalau ada yang mau ditanya, boleh, WA saya boleh diberikan ya Bu ya, kalau memang mau ditanya-tanya. Bahan saya juga tadi boleh di-share ya Bu ya, kasih ke ibu-ibu. Terima kasih Bu Iva. Iya, sama-sama. Oke, memang kalau sudah tidak ada lagi, maka saya mungkin minta ke Ibu Iva untuk memberikan kesimpulan dari segala pertanyaan-pertanyaan kita, Bu, terkait usaha ini. Silahkan, Bu. Terima kasih Bu Jennifer, Ibu-ibu dan Bapak terkasih. Jadi kalau hari ini topik kita adalah sebetulnya kiat pemasaran di tengah masa endemi ya. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa dalam kondisi apapun, termasuk kondisi endemi yang tidak menguntungkan kita, hidup itu harus terus berjalan. Ya, makanya pemerintah mencanangkan bersahabat atau berdampingan dengan COVID-19. Ya, kalaupun ada masalah, kita pernah rasa kehilangan, pernah ada rasa kerugian, ayo sekarang waktunya untuk bangkit. Nah, pada saat ibu-ibu mau bangkit atau bapak-bapak mau bangkit di dalam kondisi endemi ini, sesuai dengan topik yang diberikan, bagaimana kita memasarkan produk yang sudah atau yang akan kita mau jual. Saya lebih mengatakan tadi, pilihlah berjualan produk-produk yang memang sesuai dengan minat dan bakat Bapak Ibu. Atau boleh dikatakan sesuai dengan hobi yang Bapak Ibu punya. Kenapa? Karena itu lebih cenderung umurnya panjang. Karena Bapak Ibu punya kesenangan, punya hobi yang Bapak Ibu kerjakan tapi berbayar akhirnya. Bapak Ibu mendapat keuntungan dari situ, tidak akan menjadi beban. Karena itu merupakan hobi Bapak Ibu. Yang kedua, kalau memulai usaha, yang kita butuhkan adalah keberanian untuk menyiapkan diri kita belum berhasil atau mendapatkan keberhasilan yang tertunda. Ya, siapkan mental kita untuk menghadapi itu. Kalau yang namanya keuntungan itu wajar ya, karena itu Bapak Ibu pasti akan lebih siap. Tapi menghadapi yang namanya keberhasilan yang tertunda itu tidak semua orang siap. Oleh sebab itu, gunakan anggaran keuangan keluarga dengan bijak. Pilihlah dana yang paling sesuai yang Bapak Ibu bisa alokasikan supaya jika belum berhasil, Bapak Ibu tidak akan mengganggu perekonomian keluarga, tidak akan merugikan keluarga kita, dalam hal ini pendidikan anak-anak dan sebagainya. Yang berikutnya, melakukan pemasaran di tengah endemi ini dengan online, rasanya memang lebih banyak dipilih oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk kepraktisan agar produk kita dikenal. Mulailah dari sosial media yang kita punya. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi teman terdekat atau keluarga yang memahami itu. Jadi sosial media sebagai ajang promosi. Karena setiap produk yang Bapak Ibu jual, Bapak Ibu harus promosikan. Kalau Bapak Ibu pergi ke toko-toko seperti Indomart, Alfamart, itu ada brosur yang dibagi-bagiin. Bisa tahu kan harga. Nah sekarang Bapak Ibu lewat online. Dari mana promosinya? Foto, testimoni. Kalau teman Bapak Ibu udah mencoba produk Bapak Ibu, lalu dia suruh dia tag di situ, pasang. Enak loh ternyata masakan Ibu Oni, saya nggak nyangka enak banget, bla 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 bla, diceritain, gitu ya.
Atau seperti Bu Wiji, aduh dasternya nyaman banget, enak banget dipakainya, adem, nggak rugi deh beli. Itu sangat bermanfaat. Jadi jalinlah hubungan secara personal dengan si konsumen Bapak Ibu dengan baik. Jadi jadikan si pembeli itu adalah rekan kerja kita. Karena mereka berpotensi menyuarakan promosi produk yang kita jual. Dan yang terakhir, berani memulai bisnis. Teori apapun, kalau Bapak Ibu tidak berani memulai, percuma. Seperti berenang, saya ajarkan. Bapak Ibu, kalau ada air, gerak-gerakan tangan dan kaki. Tapi sepanjang belum nyebur ke kolam, percuma. Ya, teori itu nggak berlaku. Jadi yang langkah terakhir adalah, ayo berani memulai bisnis sesuai dengan doa dan pergumulan yang Bapak Ibu sudah lakukan di hadapan Tuhan. Selamat memulai bisnis. Baik, Ibu Iva, terima kasih atas kesimpulan serta kiat-kiatnya kepada kami, dan mungkin ke depannya ya, saya juga berharap ibu-ibu setelah kita ini yang mencoba kiat-kiatnya Ibu Iva dan menghasilkan gitu ya, ataupun tidak, kita nanti mungkin bisa sharing kembali untuk hal ini. Saya senang sekali bahwa materi ini sangat bermanfaat bagi ibu-ibu KPP umumnya, dan khususnya juga bagi saya, Ibu Iva gitu. Karena selama ini nggak berani, jadi harus berani. Ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Mari kita lanjutkan acara kita. Untuk doa penutup dari Ibu Yesi Najia, kami persilakan. Baik, Ibu-ibu, kita sama-sama tutup dalam doa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iva yang telah membawakan acara webinar ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama dengan KPP maupun Komisi Pria yang sudah mendengarkan pengarahan Tuhan tentang webinar ini. Biarlah boleh menjadikan keyakinan dan kepercayaan kami yang akan memulai usaha maupun yang sudah berjalan, Tuhan juga senantiasa memberikan kepercayaan Tuhan bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Iva, biarlah kami semakin yakin Tuhan bahwa itu semua atas petunjuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kiranya Tuhan juga selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan boleh berikan kecukupan juga buat kami, dan terutama Tuhan Kau berikan selalu kesehatan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh berkati Ibu Iva, dan juga saudara-saudara kami lainnya yang bergabung di Zoom ini, maupun juga KPP lainnya yang mungkin tidak bisa bergabung. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih dari awal hingga akhir acara ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu. Sama-sama. Oke, selanjutnya Foto-foto ya. Acara yang ditunggu untuk update status. Tolong dibuka. Sesi foto. Aduh, senang banget nih. Tapinya saya pengen deh, tadinya kan nggak semua ada yang ngomong gitu ya. Bisa nggak sekarang open mic dulu semuanya? Saya minta kita semua kayak yel ya, kayak yel gitu. Usaha berani untung gitu, bersama-sama kita mulai. Coba open mic dulu dong semuanya, open kamera. Oke, usaha berani untung. Ya, berani untung, oke? Sesuai dengan hitungan saya ya. 1, 2, 3. Usaha berani untung. Ayo tepuk tangan. Terima kasih Ibu-ibu. Mari kita mulai sesi fotonya. Kepada admin, kami persilakan.
Triana. Oke. Wah. Ibu Dewi dan Bu Lisanti, Bu Fenzi. Diambil fotonya. 1, 2, 3. Lagi. Kita simpan dulu yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Iya. Wah, Bu Lisanti baru buka. Ulangan nih. Bebas. Ulang ya, Bu Lisanti itu. 1, 2, 3. Oke. Ya. Makasih. Udah. Terima kasih. Terima kasih Bapak semuanya. Ibu. Sampai ketemu ya. Sehat. Sehat. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Happy weekend. Selamat berlibur dengan keluarga. Ya. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pamit ya. Pamit ya. Sama. Sama-sama.